David Cornswet itu berhasil gak jadi Superman? Jujur aja ya, ini pertama kalinya diriku menonton film Superman. Tapi ada satu scene di film Superman yang menurut gue film-film superhero yang lain, even Dark Knight Trilogy, itu tuh gak bisa sampai ke level itu. Film ini tuh gak se-insane itu. Kan tuh kalau film ya Marvel gitu ya, kayak mereka tuh kadang terlalu sibuk untuk nge-set up kesana kesini gitu loh bro. Superman ini filmnya yang sekarang bukan diklaim, kayak dicap sebagai super woke kan. Menurut kalian kalau misalnya film itu menyuarakan sebuah isu dan itu dicap sebagai super woke itu tadi, itu gimana sih gitu? Di sini perdebatannya mah sekedar bagusan mana sama Man of Steel gitu. Snyder bot. Itu berani loh anjir. Iya itu berani iya. banget. Dia melakukan itu di filmnya. Kalau gue nanya spesifik pertanyaannya, kalian bisa jawab gak? Kalian jadi tertarik gak buat ngikutin DC Universe-nya James Gunn? Kalau aku pribadi kemarin nonton Superman as a stand-alone film, masih kurang engage sih sebenarnya. Gitu Saya kan? dicecar guys. Waduh, kan jasnya udah ready to be politician. Oh, iya, kan? iya, Ya, harus sama. Iya Ewan tuh lucu banget anjir. Welcome back to Natap Layar. Karena cinta film, Pantas dibahas bareng. Kok Gokil. cadel gue keluar. balik lagi bersama Woodcock dan Nasruddin. Bung Bang Nas. Nas. Bung Nas. Bung Nas. Mas Kak Nas. aja, Kak Nas. Kak Nas. Oke. Tapi Bung itu cocok buat lu men. Kenapa? Gak tau, lu kan Vibe-nya pertama Bung. kali kita berkomunikasi lewat WhatsApp tuh lu manggil Bung kan? Emang iya. Iya, pas Bung. pas Nasruddin pas Nas bilang Bung ke gue tuh gue kayak that suits him bro. Lu cocok sih dipanggil Bung. Ya, Bung. Kayaknya lu kalau misalnya lu jadi public figure yang berpidato di depan banyak halayak tuh lu tuh bisa believable banget. Kok karismatik ya? Iya. Karismatik. Tertarik jadi politikus? Apalagi dengan fitnya sekarang ini ya. Iya, apalagi Jadi udah kayak kebetulan gitu. saya mau- Langsung mau dilepas. Kebetulan saya mau nyalon ini. Nyalon Oh apa? gitu. Jadi apa? Nyalon rambut. nyalon rambut atau iya? Ya ini dengan pakaian saya seperti ini kan saya mau jadi politikus. Oh, oke. Gitu. Udah ada preference partai apa? Jangan deh. Enggak gitu ya. Ya, independen aja. Ini kita ngomongin politik Dan sebenarnya sih film. karisma. Sebenarnya ada pertanyaan juga nih, film yang kita mau bahas ini beneran nyentuh ke Iya. tema-tema politik apa? Tadi enggak tuh sih? udah ada bridging yang lebih pas loh. Apa? Kalau bilang figur yang karismatik siapa lagi? Ah. Malah ke situ bingung banget gue. Figur yang karismatik. Iya. Udah jelas Lex Superman. Tapi Superman. Henry Cavill ya kan? Ya. Mengundang. Public stoning, public Mana stoning. nih? yang suka bacot-bacot di sosial media ya kan? Iya. Hati-hati nanti Twitternya, hati-hati. Iya. Untung Saya- gak punya Twitter. Iya, gak punya Twitter sih. nggak punya ya? Itu dia. Coba Bung jelaskan Twitter tuh kayak apa sih? Jangan, nanti saya makin dulu. Iya, iya. Oke, kita mau ngebahas salah satu figur superhero yang paling ikonik. Yes. Kayaknya paling ikonik. Paling sih. Paling Paling, ikonik ya paling. kayaknya. Yes. Kayaknya paling ikonik ya. Apa worldwide. orang ngomongin superhero pasti top of mind-nya dia sih. Yes. Hmm. Superman. Superman, Filmnya lagi tayang sekarang di bioskop. Grossman. James Gunn helming kursi sutradara dan dia juga menjadi kepala dari DC, dari project DC Universe sekarang ya kan? Yes, di studio. Ribut ya. Ya, hah? Jadi Ribut, ya. bukan ribut. Iya, ribut. Keren dia mau ngajak ribut nih ya kan? Tapi Review ribut iya. juga sih Iya, Snyder bener. Cult tuh. Masih ada yang Snyder Cut ya? Kita Bro, nih, gini. Kemarin gue bahas Superman kan. Ada yang komen kayak gini, lu bukannya Snyder bot bro. Iya. Begitu gue. Tapi gue balas kayak gini, I'm a huge admirer of Snyder's vision for DC Extended Universe. Also Man of Steel and Batfleck. Oke. There's a huge difference. Iya sih. Ya. Ya kan, karena kalau Snyder bot tuh konteksnya kan yang kayak di film kan. Yang monyet-monyet itu. Monyet. Wah, Monyet-monyet spreading the head ya kan. Spreading head, Iya. iya. Terus Snyder bot gue kan gak spreading the head. Maksud gue dengan ada James Gunn yang sekarang udah reopen DC chapter gitu di dalam film, gue nggak marah, gue nggak kesel, gue nggak langsung ngeboikot. Karena kan kemarin sebelum film Superman rilis sempat ribut tuh, yang Snyder bot yang pengen ngeboikot Superman-nya kan, kayak apa sih tiketnya ada caranya tuh biar ngeblok penjualan tiketnya segala macem. oh gitu. Sesadis itu men, Gila, sesadis itu lumayan. Snyder bot, iya. Toxic ya. Toxic. Toxic. Iya. Walaupun gue tuh
pribadi sangat menyayangkan kalau Snyderverse itu nggak lanjut deh. Benar. Iya. Maksudnya it's like it's a vision that I appreciate juga sih sebenarnya. Ada satu hal Gara-gara yang Watchmen tapi ya. ada satu hal yang pengen gue expose sedikit tentang Pipo nih. Lagi-lagi ditargetin. Gue tahu Pipo nih nggak suka sama Zack Snyder dengan vision dia di DC Universe, bener gak gue? I guess ya. Ya kan? Ada satu hal unik, dia itu nge-rate di Letterboxd Snyder's Cut tuh kayak cuma setengah deh. Oh iya. Iya. Emang Tapi Pipo nge-rate Justice League-nya Joss Whedon. Ya, itu tuh adalah fase di mana Zack Snyder bikin Justice League, terus dia mundur karena anaknya meninggal, terus diganti sama Joss Whedon, saudara dari Avengers pertama kalau nggak salah, apa Avengers yang kedua. Dia ngerating film itu lebih tinggi dibanding Justice League Snyder's Cut. Kenapa tuh? Itu sebuah Anomali yang membingungkan buat gue. Gitu ya. Karena emang konsensusnya tuh gimana sih kalau antara dua film itu? Konsensus ya. Iya. Intinya tuh gini, Justice League yang keluar di bioskop cuman 1 jam 50 menit something itu. Iya. Itu udah bukan visinya Snyder lagi. Oke. Itu udah diubah semua. Sampai sesimpel color grading itu juga diubah. Tone-nya itu diubah semua. Oke. Nah, tapi maksud gue the common opinion itu gimana tentang dua film itu? Maksudnya berarti lu yang gue tangkap dari lu ini berarti yang Snyder Cut itu lebih bagus. Iyalah, superior. jelas sih. Oke. Jelas kalau menurut gue. Kenapa gue nanya itu adalah karena gue ini confess nih. Ini pertama kali gue melakukan ini sebenarnya. Gue nggak nonton Snyder Cut, gue nggak nonton. Tapi gue sebelah yang lihat runtime-nya 4 jam. Ya, gue kasih ya bintang setengah. Ya, gue paham. Karena gue bukan hater, karena gue sebenarnya nggak punya stakes apa-apa di DC EU gitu loh. Maksudnya gue bukan penggemar film superhero atau fanatik. Ya. Gue nggak yang dari DC EU tuh yang gue tonton cuman Man of Steel, BVS, Justice League-nya Joss Whedon. Ya. Itu juga gue nontonnya di TV, di HBO. Nah, terus Suicide Squad. itu termasuk ya? Termasuk. Termasuk kan? Aquaman nggak nonton juga. Wewe. Udah itu doang. Kayak maksudnya gue gak ada stake sama sekali, makanya gue bukan nge-hate Zack Snyder sebenarnya. Cuman gue pada saat itu gue kayak lagi feeling angsty aja. Gue paham. Yeah. Get the point. Iya. Ya, gue ngerti perasaan yang lo rasain gitu loh ketika Snyder's Cut itu keluar runtime-nya 4 jam gitu kan. Iya. Kayak gue mikir apaan sih anjing, kayak terus lu tau gak itu dibikin ini 4:3 rasionya. Iya, jadi nggak full screen. Nah itu. Iya, gue ngerti maksud lu sih. Cuma nonton cuplikan-cuplikannya doang. Gue ngerti maksud lu. Tapi memang pada akhirnya eventually in the end sama aja. Iya, ngomongin masa lalu terus kan ya udah kan. Masa lalu udah ada tempatnya sendiri kan. Masa lalu. Iya. Which is ya Snyder's Masa Cut. lalu apa masa lalu? Masa lalu. Oh, masa The past. Bukan masa lalu. Iya, Zack Snyder, DC Extended Universe, semua tuh udah jadi masa lalu. Iya. Ya kan? Yeah. Sekarang feature-nya adalah James Gunn's DC yang dibuka oleh film Superman. Ya kan? Yang dimana ini tuh jadi pembuka untuk chapter 1 dari DC Universe Gods and Monsters. Mereka tuh bilangnya kayak gitu. Iya. Chapter 1 Gods and Monsters. Makanya kan di intro Superman dibilang kan. The World of Gods and Monsters. Yang pas baru deskriptif gitu, yang pas dikutub. Dengan metahumans of metahuman. Iya benar ngomongin metahuman. Something like that. Nah, Gods and Monsters. ini dia film pembukanya. Kita semua udah nonton ya? Sudah. Ada yang nonton lebih dari sekali? Pipo nonton 2 kali. Hmm. Bung Nas? Sekali. Gue sekali. Gue sekali. Ya, semua di IMAX? IMAX. Saya tidak. 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 IMAX. Kurang ya, agak kurang ya. Sebenarnya nggak kurang, tapi well ya it's a different experience di IMAX kalau menurut gue. Satu kali lagi nanti nonton lagi. Ya. 2 kali nanti. Seru sih, tapi kalau kayaknya di IMAX tuh emang lebih nambah imersifnya aja pasti. Sama gue rasa kenapa bakal nge-enhance experience-nya karena film ini lumayan ada beberapa bagian yang lumayan heavy sama CGI. Oh ya, Kalau nonton di IMAX lo bakal akan berasa lebih appreciate gitu loh, kayak maksudnya kayak soalnya itu sangat rawan untuk
kelihatan jelek. kelihatan ya, Kelihatan kayak- expose. Iya, Lagi di siang-siang gitu ya. iya gitu loh. By the way, kita mau clarify dulu. Ini kita spoiler Oh iya. discussion atau non spoiler nih? Yes. Spoiler lah. Spoiler. Spoiler lah. Gue ngecek mic Kali gue. nge-spoiler ya. Setengah Spoiler. mati gak sih ngebahas gak pakai spoiler Iya. berempat kecuali sendiri gitu ya kan? Karena ini kan kita mau ngebedah. Oke, kita kasih warning aja buat yang nonton. Ini spoiler discussion. Yes. Oke. Jadi kalau misalnya kalian gak mau ke spoil sama sekali, nonton filmnya dulu, baru balik ke video ini. Jadi jangan gak nonton video ini. Jadi nonton filmnya dulu. Iya. Balik lagi, lihat diskusi kita gimana, dan nanti kalian juga bisa sharing perspektif kalian. Ada disclaimer satu lagi sih sebenarnya. Apa? Kita ini berempat gak ada yang ngefans berat kan sama DC. Superman. Oh, comic Superman. book, Superman gue enggak. movies, Superman Iya. enggak. atau Tapi comic kalau books. Batman, gue ngefans berat. Oke. Iya. Tapi maksud gue bisa disimpulkan kalau kita bukan Ya. fanatik Fanatik kayak gak sih? yang tahu lore-nya dari Oh, enggak. Superman Iya. lah, terus Enggak, hubungannya dengan karakter lain. Enggak. segala macam. Although Iya. although gue waktu itu ada sesaat pas gue SMA di Cartoon Network tuh sering diputar Justice League yang Justice League. Animated. Justice League terus Batman Animated Series kemarin terus gue Oh. nonton sih. Oke. Iya. Yeah. So yeah. But it was So good. it's actually more deeper than that kan, Sep. Karena kalau sesimpel kayak film ini ngambil komik reference yang di sini, komik reference yang di sini itu kan baik banget tuh komik-komik Iya. itu. Benar. Dan setiap komik tuh kayak punya cerita-cerita lagi. Benar. Ya kan, jalan cerita itu nggak semua nyambung juga ya kan. Iya. Nah, Yes. kalau dibilang apakah gue ngikutin itu semua? Enggak. Enggak. Iya benar. True, Iya, true. sama maksudnya. Bung Yes, Nas? iya Bang Nas, bener. Aku Bung juga Nas. mau disclaimer nih. Kalau saya sebenarnya juga bukan fans dari DC maupun Marvel ataupun yang Superhero. sejenisnya gitu ya, Hmm. film superhero gitu. Dan ya mungkin bahkan aku lebih awam nih daripada orang-orang teman-teman di sini gitu ya. Aku akan mau mempertanyakan. Justru Oke. mempertanyakan. Justru mau Kalau bertanya gitu, dan Bung Nas tukeran kursi gitu. oh, Gue juga mau nanya dari perspektif orang yang ini siapa namanya jarang nonton film Iya. superhero. Iya. yes itu Iya, nanti iya. aku akan bertanya soal itu. Ya, ya menarik. Itu ngebuat Cool. diskusi ini jadi makin menarik sih. Iya, Yes. benar-benar. Ini Oke, nggak- berarti kita bisa mulai ya. Iya. Kita sekarang Ayo mulai. fokusin ke film Superman 2025 directed by James Gunn, David Cornsweet, Rachel Brosnahan, Nicholas Nicholas Hoult, Hoult. Eddie Gattegi, Ya, Yes. Nathan Fillion, Nathan Fillion. ya. Guy Gardner. Gua Ya, nggak itu Guy tahu. Gardner ya. Iya, oke. Itu cast-castnya ya kan. Iya. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau ngebahas satu pertanyaan dulu yang paling sering ditanyain sama orang-orang, ya satu sih, kayak David Cornsweet itu berhasil nggak jadi Superman? Gila. Tapi kan berhasil itu parameternya kayak Itu pertanyaan kayaknya mungkin pertanyaan paling apa ya? Mendasar. Pertanyaan salah satu pertanyaan terbesar going into 2025 di industri iya. film. ya Karena mengambil peran Superman tuh itu karakter yang akan apa ya? Bebannya tuh pasti ada banget pressure ya. betul. Yes, yes, betul. yes. Lu menjadi muka dari franchise DC nih yang baru nih. Iya, pembuka lagi. Iya, Pembuka and then lu mainin superhero yang paling ikonik. betul. Tanggung jawabnya segede apa tuh? Iya. Udah kayak Superman beneran gitu tanggung jawabnya. Benar. Dia bisa menyelamatkan DC atau Wow. menenggelamkan gitu. Wow. Betul. Jadi kayak make or Pilihan break itu. juga kan. Iya, Iya. makanya ya kita lihat lah diskursus online kan banyak yang pro, ada yang kontra juga banyak banget. Iya. Nah, menurut kalian gimana? Maksudnya tadi kita udah disclaimer juga kalau kita bukan fanatik superhero stuff ya kan. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba diskusi juga. Ya udah, David Cornsweet Superman dari kacamata kita masing-masing. Yang kalian lihat di film itu gimana? Mau kalian sebelumnya udah nonton film-film Superman yang udah pernah ada, atau bahkan ini pertama kalinya kalian nonton film Superman, nggak apa-apa. Let's put that into discussion gitu. Iya, ini jujur aja ya, ini pertama kalinya diriku menonton film Superman dan nanti mungkin bisa kita tukeran pendapat ya, nggak Oke. apa-apa ya. Yeah. Tapi yang jelas ketika aku nonton film Superman, karakter yang dibikin, karakter yang diperankan oleh siapa tadi sorry? David Cornsweet. Ya, itu dia kelihatan banget berhasil dalam menunjukkan rasa vulnerable-nya si karakter Superman. Dia aku ngelihat dia itu bukan sosok yang perfect gitu, bukan sosok yang heroik dalam dengan grande gitu ya. Itu nggak segrande itu. Iya, gitu. iya. Tapi justru kita bisa ngelihat karakter David itu lebih manusiawi justru. Oke. Gitu.
Ya. Ya itu gue setuju sih. Iya. Gue setuju sih. Kayaknya lu kan belum pernah nonton film Superman manapun kan? Belum Nah, manapun. Yes. kalau buat gue yang udah nonton, setuju. Kayaknya gue belum pernah melihat film Superman yang digambarkan Superman itu vulnerable itu gitu. Oh, gitu ya? Dari power ataupun ya fisik dan rohani dan jasmani, jasmani dan rohani lah gitu Iya, kasarnya. Kayaknya belum ada penggambaran yang se-vulnerable itu ya. Gue yang awal-awal tuh kan udah banyak tuh yang Christopher Reeve ya. Iya. Gue udah agak lupa juga sih walaupun gue udah nonton, tapi kayaknya sih seingat gue memang belum ada penggambaran Superman yang se-vulnerable kayak David Cornsweet. Kalau kita bandingin sama bandingin ya, harus berarti bandingin Enggak, maksudnya bukan bandingin susah sih, nggak bisa didinai sih mengambil perbandingan. Enggak Ngambil tahu sih. perbandingan, oke. Henry Cavill. Ya. Maksudnya Superman-nya dia tuh kan kayak apa ya? Auranya tuh Dewa, Dark. ya, dewa God kayak like. Godlike kayak ya. Godlike, iya. God amongst men gitu kan kayak Iya. maksudnya. Dia That Nietzschean. was actually the apa ya kayak a similar tagline ada yang menggambarkan itu juga Iya. definisi Karena gitu. ada yang bilang kalau apa Superman Henry Cavill tuh kayak Nietzschean Superman. Nietzsche. Jadi yang emang itu apa yang punya God complex. Iya. God complex. Iya, Iya, God iya. complex. Ya, dan benar kata Bung Nas tadi, Superman David Cornsweet ini berhasil menunjukkan sisi Superman yang Vulnerable. vulnerable ya, Iya. yang nggak se-invincible itu. Yep. Paling ya mirip sih sama mungkin ya mirip-mirip lah, paling mendekati sama versi Superman yang paling melekat dalam sejarah mungkin ya, tapi bukan di generasi kita sih, mungkin generasi kita Christopher lebih mengenal Man of Steel kan. Iya. Maksudnya sepanjang sejarah mungkin yang paling melekat itu kan si Christopher Reeve. Christopher Reeve kan, dia mainin kayak 4 film deh. Iya, filmnya lumayan banyak. Iya, paling mendekati ke arah sana sih kayaknya. Iya, kalau di kalau di sosial media sih orang banyak yang bilang that's like the OG gitu loh, yang paling nomor satu kalau lo harus peringkatin semua aktor yang jadi Superman, Christopher Reeve tuh yang kayak nomor satunya gitu. Iya. Ya. Iya, dan bukan cuma dari sisi vulnerability-nya dia, tapi juga kayak the boyish charm Ya. and Boyish kind My of gosh. like, apa ya? Ada naifnya dikit gitu Iya, ya. kenaifan, the optimistic, Iya, optimism. gitu. Hopeful. Iya. Hopefulness, kayak Iya. melihat manusia tuh, melihat dunia tuh dari sisi kacamata yang apa ya, Keindahannya keindahannya gitu. gitu ya, selalu mencari kebaikannya. Ya Iya. itu paling mendekati ya David Cornsweet gitu. David Cornsweet ya. Iya. Iya, setuju sih. Gimana Bung Sap? Bung Sap. Tadi kan ya apa namanya emang susah ya kalau nggak apa namanya nggak kalau misalnya Superman tuh nggak bikin lo ngebandingin sama karakter yang udah ada sebelumnya gitu. Iya. Tapi yang ke-trigger di ingatan gue itu tuh bukan Henry Cavill, bukan Christopher Reeve juga, Brandon Routh. bukan Brandon Routh juga, tapi ini dari serial Smallville. Oh, Tom Welling. Tom Welling ya. Ini tuh cerita, jadi tuh dulu sempat ada seriesnya Superman. Jadi ini cerita sebelum ceritanya Clark Kent sebelum dia tuh jadi Superman. Jadi dia tuh kayak masih nunjukin gimana dia dirawat dan diajarin sama orang tua manusianya ini. Berarti dia belum Iya. pakai kostum ya Sap ya? Belum, dia tuh masih Iya. jadi anak SMA literally. coming of age-nya gitu kan. Benar, coming of age-nya, dan di situ udah diliatin juga gimana dia trying to accept like his power tapi dia nggak bisa terus-terus gunain itu gitu. Dan yang tadi lu bilang juga kan yang salah satu beberapa hal yang paling kelihatan dari Superman David Cornsweet itu kan how boyish he is, terus kayak how hopeful, dan juga gimana kayak dia tuh ngelihat semuanya tuh dari segi kebaikan dulu gitu. Yang penting gue menyelamatkan orang dulu gitu. Yeah. Dan ini tuh it's like portrait di Clark Kent-nya Tom Welling Oh, actually. I see. Jadi tuh pas kemarin gue nonton Superman ada adegan dia balik ke rumahnya, tidur di kamarnya. Itu tuh it's like triggering like a lot of memories about Clark Smallville. Kent di Smallville gitu. I see. Yeah. Nice. That's a nice take. Iya. Ya gue belum nonton Smallville soalnya. Itu agak underrated sih. Iya. But it's, I think it's really good ya. Smallville, I like it a lot. Jadi vibe-nya Superman yang Iya. Cornsweet ini Ngingetin itu. mirip-mirip ya, kayak Dan di sini tuh jadi lebih matang di film ini. Iya. I like, ya apa namanya, gue suka sih, menurut gue berhasil sih David Cornsweet. Iya. Gue juga suka sih. Gue jujur suka. Gue tuh apa ya? Kalau tadi gue sempat ngobrol sama Bung Nas, kalau misalnya disimpulin dengan kalimat yang sederhana, it wasn't like an insane
amazing film menurut gue. Film Superman James Gunn ini. Tapi gue tuh pas nonton yang gue rasain apa, gue tuh enjoying banget. Iya, gue tuh suka banget gitu loh. Dan nih ya ada ini tuh kayak sebenarnya kayak small details doang. Kalau di Man of Steel, gue jarang banget ngelihat ada sequence atau scene di mana tuh Superman tuh flying that high, side by side with buildings di siang hari, yang terik gitu. Nah ini kan dari awal aja kita udah disuguhin itu kan, yang dia berantem sama Hammer of Borovia, ya kan. Terus dia beberapa kali ngelakuin itu lagi sampai di ending. Gue tuh suka itu, kayak it feels like really like an authentic Superman film yang di-infuse dari komik gitu loh. Comic book film. Iya, gue tuh suka banget kayak apa ya? Mereka itu effortlessly trying to be real, but they are real gitu. Ini tuh genuine gitu loh. This is like a genuine superhero Superman film. Sebenarnya itu yang gue suka. Tapi ada satu nih guys, take gue nggak tahu ini salah atau enggak ya. Film superhero itu kan gue hampir nonton semua yang generasi kita. Tadi kan gue juga sempat mention gue ngefans banget sama Batman kan. Jadi yang kayak dari Batman dulu Michael Keaton sampai RP tuh gue nonton semua. Nah, tapi ada satu scene di film Superman yang menurut gue film-film superhero yang lain, even Dark Knight trilogy, itu tuh nggak bisa sampai ke level itu. Scene di saat Lois Lane nge-interview Clark Kent sebagai reporter. Mantap sih itu sih. Itu dialognya bagus banget, men. Itu dialog dari si Clark Kent, ada transisi perubahan suara di Superman sampai dia klimaks, people were going to die. Itu tuh gila, men. Itu scene bagus banget menurut gue. Itu scene yang strength-nya tuh di dialog. Ya kan? Jadi kayak gue ngeliat Lois Lane, bodo amat lu Superman, bodo amat lu punya kekuatan, bodo amat lu pacar gue, bodo amat lu kolega gue di sini jurnalis. Lu nyadar nggak dengan lo main hakim sendiri kayak gitu, lu nyadar nggak impactnya bisa lebih buruk? Mau terserah lu mau bilang alasannya orang bakal mati, tapi dengan lu main seenaknya jadi vigilante main hakim sendiri, lu nyadar nggak impactnya? Itu dialog dan scene itu tuh dibalut, itu kan sedikit agak lama ya, 5 menit lebih kayaknya ya kan, sampai akhirnya mereka berantem ya kan. Dari momen itu udah gue 100% locked in. Bener sih. Itu bagus banget. Dan itu adegan juga nge-setup banyak banget di filmnya sih. Bener. Nge-setup sisi jurnalistiknya dari film ini. Bener. Iya kan? Terus karena kan mereka kerja di kantor koran gitu kan, Daily Planet kan. Daily Planet bener. Daily Planet bener. Terus nge-setup juga hubungannya Lois sama Clark yang lagi bergejolak. Sama nge-setup juga konflik yang keterlibatannya Superman di konflik yang Boravia sama Jahanpur itu. Jadi kayak adegan itu penting banget sih. Bener. Dinamikanya kompleks banget sih. Benar. Dan itu dieksekusi menurut gue beautifully. Karena sangat jelas ya, habis itu kayak dari semenjak scene itu terjadi, kayak kita udah langsung dapat semua ground points-nya gitu. Kayak ini filmnya mau explore ini bener, gitu. Somehow buat gue, mau lu bilang seserius apapun Batman and Nolan atau sedark senoir apapun filmnya RP, gak tau kenapa kayak belum ada yang bisa nge-execute scene kayak gini ya. Menurut gue ya. Tapi walaupun seperti itu tadi kan dibilang sama Bung Inu soal film ini tuh nggak se-insane itu. Apakah karena ini memang film yang ngebuka gitu ya, film sebagai pembuka jalan gitu ya. Jadi James Gunn mungkin agak rada-rada tarik-tarik gitu, mungkin apa gitu, gimana pendapat Bung Inu gimana? Kalau menurut gue gini nih, ini pendapat gue ya. James Gunn itu mengepalai DC di timeline-nya agak tricky, dimana dia harus nge-reboot film, nge-remake film. Terus menurut gue tuh ada satu pertanyaan yang muncul, perlu gak sih origin story itu diceritain lagi? Baru gue pengen ngomong anjir. Jadi kan kayak Batman misalnya, kita udah berapa kali ngelihat scene Batman Bruce Wayne masih kecil ngelihat mutiara jatuh ya di gang, emak bapaknya dibunuh, ditembak gitu kan. Di film Michael Keaton ada, di film BVS ada, di film The Dark Knight, Batman Begins ada. Clooney ada gak ya? Di Clooney nggak ada. Karena itu kelanjutannya iya. Maksudnya kita udah lihat itu berkali-kali kan. Nah menurut gue tuh trikinya tuh adalah kita di masa yang kayak
ini perlu di reintroduce, Hmm. tapi origin story-nya kayaknya udah gak perlu digambarin segitunya lagi. Iya. That's why Nah, film Superman itu tuh timeline-nya tuh kayak dia Yes. tuh udah jadi Superman tapi kayak masih agak baru gitu kan. Iya. Iya. Terus kayak warga Metropolis ya? Metropolis. Warga Metropolis tuh udah mulai punya persepsi ke dia. Heeh. Iya. Terus ada kayak apa yang falafel cartel udah ngefans sama dia kan, yang falafel Iya. cart penjual itu ya kan. Mali siapa sih namanya? Mali ya bener Mali. Iya, ya si itu yang akhirnya naas kan. Iya. Yang akhirnya naas. Jadi ketika semua ketika film itu dimulai di fase itu, mungkin rasanya itu jadi kayak nggak groundbreaking dari awal lagi. Udah langsung di Oh, tengah iya. aja gitu ya. Lu malah gak suka pilihan dia gak ngasih lihat origin story. Bukannya nggak suka, Tapi tapi gini, gue mengerti kayak origin story itu udah kayak overuse, Iya. ya kan. Tapi jadi kayak nggak gerbang lebarnya tuh nggak kelihatan gitu loh. Jadi kita kayak nonton film Superman itu tuh kita kayak masuk di dalam satu timeline yang udah jalan. oke. Langsung di tengah-tengah Iya, gitu jadi ya. nggak Oke, mulai oke, dari oke, awal oke. gitu. Oke. Tapi gue nggak bilang itu jadi jelek. Ya. Gue nggak bilang itu jadi jelek gitu. Gue nggak mau banding-bandingin gitu ya. Gue nggak mau banding-bandingin, tapi gue nggak mau bandingin sama Man of Steel deh. Tapi sebenarnya tanpa origin story pun itu bisa jadi film yang gila. Oke. Secara overall ya. Kalau tadi kan gue ngomongin satu scene yang dialog itu bagus banget, Iya. yang jurnalis. Tapi gue tuh suka banget sama The Batman. Ya. Ya. Robert Ya, The Pattinson. Batman Robert Pattinson. Hmm. Bung Nas sudah nonton belum? Belum. Pipo Sabrina udah nonton Gua- belum? Belum. gua udah. Iya. Gua suka Ada banget. scene Bruce Wayne masih kecil orang tua ditembak nggak? Kayak enggak deh. Enggak kan? Nggak ada kan? Enggak. Nggak ada. Forgot, Tapi man. lu nyadar nggak ada origin story yang diceritain di situ? Dikasih Ada. tahu. Oh, Show don't iya, tell. iya. Typical show don't tell. Hmm. Jadi Gimana? ada scene di awal pas mayor dari Gotham itu dibunuh. Dibunuh ya. Kan ada iya. anaknya ditinggalin. Iya. Terus kan pas itu jadi TKP apartemennya Bruce Wayne datang kan, Iya. dipanggil sama Inspektur Gordon. Iya. Terus Bruce Wayne masuk, maksudnya Robert Pattinson masuk as Batman ya, bukan as Bruce Wayne. Dia ngelihat anak mayor itu yang bapaknya dibunuh lagi sendiri dirangkul sama polisi, dikasih Shock. selimut, shock. Iya. Terus Batman tuh ngeliat kayak Hmm. udah, itu origin story show don't tell menurut gue. I Forgot itu ini ya Christopher Nolan bukan itu? Bukan, itu Matt Reeves Matt Reeves. yang Oh. Robert Pattinson. Oh, oke. 2022. Iya. Dan 2022. Oke. iya, dan menurut gue Forgot. apakah ini film amazing? Ya tetap amazing gitu. Hmm. Tapi menurut gue karena gini, karena James Gunn tuh kalau gue ngeliat bebannya kayak berat banget. Berat sih. Satu film ini tuh harus ngebuka Banyak 1001 pathway. jalan Iya, lagi iya, gitu loh ke iya. semesta DC ini. Kalau di Batman kan enggak kan? Iya. Iya. Dia kan fokus ke aja kan konfliknya ke, dia. ke, Iya. ke universe dia gitu. Jadi itu yang membedakan. Gue nggak bilang yang James Gunn jelek, enggak. Tapi asal usulnya Clark kan di sini tetap diliatin sih, Superman ya, sorry. Hmm. Dengan adanya markasnya dia itu, Yang di yang di Kutub, Fortress itu of dikutub ya. Solitude itu ya. Iya, Fortress of Solitude namanya. Fortress of Iya. Solitude. Iya, iya. Iya, dengan ada Fortress of Solitude itu terus ada kayak Rekaman. ada rekaman Oh, pesan iya, dari iya. orang tuanya. Pesan. Iya. Itu gue suka banget lagi. Oh Iya. iya. Lu kaget gak tiba-tiba Bradley Cooper? Kaget sih, kaget. Kaget sih. Gue tuh di awal I thought like ini Bradley Cooper bukan Iya, sih sama kayak aja. he looks different ya. Gue kaget sih. Tapi gue tuh suka banget twistnya Sama. yang mengenai Sama. footage Sama, orang tua itu. sama. Iya. Suka banget gue. Kan nyadar nggak Bung Das? Kan belum nggak nyadar. di awal tuh kita dikasih Superman luka kan. Oke. Terus dia disembuhin sama Adegan di markasnya Iya. itu kan. Iya. Terus sama robot-robotnya tuh dibilang nih cara bikin lo tenang tuh Memutarkan muterin video orang tuanya ngomong kan. Terus itu kan di awal, di ending tuh dilakuin lagi. Iya. Tapi footage-nya udah berubah. Iya. Iya, itu kayak like Sama orang tuanya dia di bumi kan. iya ngasih konteks yang clear gitu loh. Iya. Itu bagus banget anjir menurut gue. Sama itu Bagus kayak sih. nyelesain internal konfliknya dia kan. Kayak dia Iya. sama ini kayak dia sempat mempertanyakan dia tuh sebenarnya apa gitu jadinya. Iya, Kayak gara-gara gara-gara Iya. pesan like the other half of that message Soalnya kayak dia- baru. ya makanya dia menempatkan kayak weight yang berat banget tuh ke video Itu ya si benar. Bradley Cooper gitu kan. Benar-benar. Buat Sama- dia ngelanjutin hidup di bumi. Iya, itu kayak tujuan hidupnya dia tuh ada di situ. Iya. Tapi makanya ketika itu hancur, dia langsung existential crisis kan. Benar. Hancur atau ke reveal kenyataan dari lanjutan video itu. Iya itu. Iya. Itu maksudnya Hancur gara-gara itu. ha. hancur, Hancur gara-gara itu. Gara-gara itu. Hmm. Berarti
kalian bisa menyimpulkan yang Lex Luthor sebar tuh bukan video yang dipalsuin kan? Bukan sih. Kalau gue sih enggak sih. Gue sih. Iya. mikirnya Iya, tuh berarti kan sebenarnya orang tuanya Kal-El jahat. itu yang diomongin gitu kan? Apa? Yang diomongin ke Kal-El tuh itu kan? Kuasain bumi ini gitu. Iya. Iya. Ya, gue nggak tahu ya. Maksudnya itu di komik kayak gimana gitu. Mungkin itu ada. Gue juga nggak referensi. tahu. Iya kan. Gue Maksudnya juga kayak nggak mungkin tahu. itu. Ya gue selama ini yang gue tahu ya si Superman dikirim sama orang tuanya untuk menjadi orang baik lah di bumi. Ya. Gitu. Cuman makanya gue suka kenapa. Maksudnya di sini tuh itu diubah gitu loh. Kayak Ya, this is something diubah. new, we've never seen this before. Iya, iya. Itu sebuah apa ya? Sebuah perubahan yang gue sangat suka. Iya. Itu exist gitu. Iya. Ya, karena selama ini Bung, Oke. orang tua Superman tuh selalu diceritakan tuh Serius ya? dia itu mengirim Superman ke bumi tuh untuk menyelamatkan Superman dari planetnya yang udah mau hancur, terus memberikan pesan kepada Superman, lu berbuat baiklah di sini gitu, di dunia baru lu. Gue yakin dengan lu gue kirim ke sini, lu akan bisa melakukan hal-hal baik untuk bumi ini. Nah, di Superman yang James Gunn ini berubah kan. Ternyata iya, orang iya. tuanya pas pesannya diambil sama Lex Luthor, Iya. keluar tuh lanjutannya tuh ya kan. Iya. Dan ya gue suka banget karena itu titik apa ya? Kayak maksudnya karakter development ini tuh jangkarnya tuh di situ. Iya benar. Ya. Kena Kayak banget waktu langsung. dia ngobrol sama bapaknya di bumi itu sih. Iya. Richard. Ya gue lupa gitu Iya. namanya. Tapi pokoknya Nama, Pak. nama bokapnya Superman ada yang inget gak? Bokapnya yang manusia. Richard bukan sih? Jonathan. Kalau ibunya kan Martha. Oh Oh Jonathan bener Jonathan. Nah, Jonathan Kent. Ya, Iya. Sama dong kayak sore. sorry. Ke bawah aja. Sorry. Sorry. Lanjut. Iya, Iya, makanya iya. pas dia ngomong sama Jonathan itu bapaknya di bumi kayak itu buat gue itu menyentuh banget lagi. Kayak gue Iya. gak expect gue bakal tergerak, hati gue bakal tergerak segitu apa ya, segitu dalamnya gitu, Signifikannya, iya. signifikannya dengan sebuah film Superman. Tapi Iya, di iya. momen itu gue kayak anjir kok gue ngerasain kayak gini. Iya, iya. Kayak Sebenarnya sampai di titik penjelasan kita ini, gue tuh makin bisa menyimpulkan, gue tuh sangat kurang setuju sama kesimpulan orang di sosial media yang segampang ngomong kayak gini kayak, ya Superman yang James Gunn ini bagus, tapi ya bagus, ya udah fun aja gitu. Ngerti gak sih kayak It fun, feels like Padahal hiburan aja banyak. hiburan gitu. Iya. Itu banyak banget yang nyimpulin Iya. sesimpel itu gitu loh. Cuman karena karena nggak serius, ya tone-nya udah lebih goofy. bright, colorful ya kan. Padahal dibanding banyak previous yang di- latest Superman. Padahal banyak yang dibawa juga sebenarnya. Iya, kan. menurut gue tuh sebenarnya tema-tema yang dibawa tuh juga cukup heavy sebenarnya menurut gue. Iya. Dan maksudnya ya emang Superman yang ini pengen dibungkus dengan cara yang relatable juga. Kayak Benar. maksudnya orang biasa pun kayak kita gitu ya nonton dia, kita ngeliat struggle dia sama kok kayak kita. Ya. Iya kan? Iya, benar. Benar, Makanya benar. dia sempat bilang ke Lex Luthor kayak, lu tuh nganggap gue nggak manusia, Alien. padahal gue itu sama manusianya kayak lu pada gitu, kasarnya gitu kan. Iya. Ya kan? Yang kayak dia bangun pagi, pakai sepatu, Iya. apa segala macam itu lah monolognya dia itu. Iya. Well, speaking about Lex Luthor. Hey. The bold Coba. one. Coba tadi dari Bung Nas dulu deh. Yes. Ngelihat villainnya nih, si Lex Luthor. Lex Luthor tuh sangat mengingatkanku dengan ini ya, apa namanya, Elon Musk ya. Elon Jadi dia punya duit, punya Kaya, resource, iya, punya kaya, resource. apa segala macam. Tapi ya begitulah ya, kita tahu lah ya. Hmm. Gitu sih. Di depan kamera seakan-akan mau menyelamatkan dunia, Mm-mm. tapi di balik itu dia nge-frame itu semua gitu. Yes. Demi kepentingan dia gitu. Iya. Suka banget sih gue Lex Luthor di sini. Iya. Iya, gue Kelihatan juga kayak setuju. ke pecundangannya tuh kelihatan banget. Oh yes. Oh my god. Apa cundangan nih? Iya. Maksudnya gimana tuh? Gua kurang paham. Kayak Kepecundangan Flow-nya itu kayak dia gimana? sih. Apa? Flow-nya dia gak sih? Iya, Yang kayak bikin maksudnya dia dia jadi kayak gitu. Kayak petarik banget nih orang. Gitu. Yes. Menyedihkan. Iya menyedihkan. Hmm. Menyedihkan gitu. Kayak dia punya semuanya, punya all these tech, terus kan duit segala Iya, macem, iya. tapi dia masih ngerasain insecure dan dia kayak egonya itu rapuh banget gitu. Iya, iya. Petarik aja sih. Iya. Iya sih. Padahal dia, padahal dia tuh udah menunjukkan apa ya? Kayak menunjukkan kepintaran yang gak biasa gak sih sebagai Iya, villain iya. superhero. Yeah, he's very intelligent. He's intelligent kayak terus bahkan di scene awal dia ada aja tuh langsung nunjukin
kedudukannya dia tuh udah bisa apa sih namanya, bukan compete apa ya, kayak udah bisa ngelawan Superman dengan Bener. kekuatan yang sama gitu loh. Iya. Walaupun dengan caranya dia sendiri gitu kan. Iya sih. Menurut gue di situ kayak gue gara-gara ada sini tuh gue langsung kayak anjir nih Lex Luthor kayaknya I think it's like the most dangerous Lex Luthor yang udah pernah gue tonton sama ini gitu sih. Iya. Tapi aku penasaran, Hah? di versi-versi sebelumnya gimana penggambaran lu? Lex Luthor. Yes. Kalau di versi yang paling terakhir yang Eisenberg. Henry Cavill itu menurut gue jelek banget. Karena Menurut gue sesimpel mereka salah pilih aktor aja sih. Eisenberg, Mereka tuh pilih Eisenberg, Jesse Jesse Eisenberg yang main jadi Mark Zuckerberg. Social network. Iya. Social network, iya. ya. Apa ya? Si Jesse Eisenberg menurut gue lebih cocok jadi Riddler kalau misalnya dia kalau misalnya dia harus jadi villain superhero gitu ya. Menurut gue dia kurang bisa embodying Lex Luthor. Terlalu psikotik gitu loh. Terlalu iya sih, terlalu Iya. kayak enggak kayak apa ya? Terlalu disturbed. Iya, terus Iya. ya forced. Itu kata-kata sederhananya, terlalu dipaksakan Eisenberg itu dijadiin Lex Luthor. Tapi kalau secara karakter Nggak believable juga. Nggak believable juga. Nggak believable juga. Tapi ada some parts di film yang ada dia di Batman v Superman yang gue ngerasa kayak ya acting dia bagus gitu. Enggak sih ya, dia actingnya bagus gitu. Iya. Tapi not a strong karakter as a villain gitu menurut gue. Ketika dia jadi Lex Luthor. Nah kalau yang Kevin Spacey gue nggak tahu tuh, gue nggak nonton. Yang Gue juga udah Sucks. lupa banget sih. Itu the suckiest Superman, the suckiest Lex Luthor anjir. Oh ya? Iya. Gue udah lupa anjir. Itu film yang dihina-hina banget sih, tapi padahal Kevin Kalau Spacey ya. Kevin Spacey ya. Kalau yang di versinya Richard Donner lo udah inget gak sih? Yang Richard. Enggak. Yang Christopher Reeve itu. Oh Kayak- enggak, Kayak gimana Lex Luthor? enggak inget gue juga. Konyol anjir. Gue lebih Oh, iya? inget General Zod kalau di Christopher Reeve. Zod. Oh, General Oh. Zod ya? General Zod tuh dari Krypton juga, dari Iya, planet iya. Krypton juga. Betul Iya. juga. salah. Tapi kalau Lex Luthor salah gue Zod. kurang inget. Itu kenapa konyol? Iya konyol. Komedi Tapi yang karikatur kalau- gitu. Iya. Gue juga udah agak-agak lupa inget sih. Cuman Iya. seinget gue ya kayak konyol gitu. Also obsessive. Hah? Also obsessive juga. Kayaknya itu karakter Lex Luthor yang Iya, selalu ada di obsessive sih. semua Superman. Tapi yang Eisenberg sih emang dia nggak nunjukin. Maksudnya kalau yang Nicholas Hoult ini gue appreciate-nya dia nunjukin banyak perasaan gitu, ekspresif. Iya, Maksudnya benar-benar. nggak selalu dingin dan selalu 4 langkah ke depan Iya. gitu. Dan bukan digambarin sebagai villain yang otak itu nggak jalan gitu sih, kayak gila, Jalan banget malah. yang gila otaknya di kayak sini. oh psycho banget lu kayak begini. Iya. Enggak men, justru dia tuh pinter gitu loh. Iya, he's very smart. Iya pinter, cuman ya dia Motifnya aja. kalah sama kelemahan dia sebagai manusia gitu. Iya. Flaw dia sebagai manusia. Tapi tadi I love that. menurut lu gimana Bung Hmm. Lex Luthor di film ini gitu? Lex Luthor. Iya. Ya itu Elon saya Musk. bilang ya. Oh iya tadi Elon itu Musk. ya udah jawab ya. Iya. Sorry, Tapi gue sorry. suka Iya, sih iya, dia iya. apa si James kan memilih untuk menulis karakter ini ya relevan banget sama zaman sekarang. Sama Iya. keadaan Iya. sekarang ya. Benar, Iya. benar. Benar, Nah benar, itu benar. justru yang aku tadi mau tanyakan tuh sebenarnya kalau yang di versi sebelumnya itu apakah relevankah dengan situasi zamannya atau sama orang relevan gitu atau I don't gimana? think so. Ada Oke. player yang Ya, Sebenarnya gimana nih? Film Sebenarnya anyway, sorry. Apa Hmm. sebelum lo menimpalin, sekarang kan Superman ini filmnya yang sekarang bukan diklaim, kayak dicap sebagai super woke kan. Iya. Iya. Oh, Sama ini apa namanya, sama penonton Amerika, super woke. super woke Ya, karena ngerti sih, ngerti karena gue. di film ini tuh kayak dianggap mengangkat banyak isu lah gitu. Oke. Iya, iya, Terus iya. kayak ya polarized orang-orang tuh. Jadi kayak malah jadi nggak ngomongin filmnya, tapi kayak malah tentang isu-isu yang diangkat gitu. Oke. Hmm. Terus Tapi ya kalau misalnya tadi ngejawab yang lu tanya, kayak sebelumnya tuh selalu ditulis sesuai sama isu yang Situasi relevan zaman. di zaman itu. Kalau Sebenarnya kalau yang baru pertama Eisenberg gak sih? mungkin gue bisa bantu jawab. Eisenberg Luthor itu pertama kali dikenalin itu di film Batman v Superman. hmm. Kalau gua nggak salah tuh 2015 atau 2016. 16. 16 ya 16. Gua nggak bisa spesifik inget sih apakah sesuai relevan atau enggak gitu ya. Tapi dari segala kekurangan dan ketidakcocokan Eisenberg sebagai Luthor, Hmm. sebagai Luthor versi pada Iya. masa itu, gue merasa motivasi Lex Luthor-nya itu stay true to the story sama visi yang dibawa di film Superman atau Batman v Superman itu. Karena tadi kan kita sempat jelasin dikit kalau Henry Cavill tuh Superman itu kan kayaknya Tuhan, kayak dewa, manusia setengah dewa gitu kan.
kasarnya tuh kayak disembah gitu kan, kayak disembah. Nah, motivasinya Eisenberg di Luthor itu adalah untuk nunjukin manusia itu the more superior being. Oke. Lu tuh false god, lu tuh dewa palsu. Ngerti gak? Manusia itu jauh lebih superior dibanding lu. Lu bukan siapa-siapa. Nunjukinnya dengan cara apa? Dengan cara dia nyolong kryptonite itu. Dia tuh nyolong kryptonite kayak jatuh di dasar laut apa gue lupa gitu. Nah dia tuh mau nunjukin itu ke dunia. Ngapain lu sembah orang ini? Dia punya kelemahan. Dewa palsu anjir gitu loh. Sebenarnya agak-agak mirip ya sama Nicholas Hoult. Cuman kalau Nicholas Hoult tuh lebih well executed gitu menurut gue. Yeah, I think that part of Lex Luthor is always gonna be there gitu loh. Kayak maksudnya lu mau di versi apapun juga pasti akan ada bagian yang ya dia insecure sama keberadaannya dia sebagai manusia gitu, sebagai seorang mortal gitu. Yeah. Sama apa? Iya. Gimana Tapi Bu? menarik tadi yang soal super woke itu tadi tuh. Gak, maksudnya Super woke. Super woke. Hashtag Jadi- super shit. Oh iya, si ini apa si bot. Iya. tapi Itu lucu banget aja. Itu sorry. nggak apa ya. Itu lucu banget aja. Dia kayak si Superman-nya marah banget gitu pas. Itu yang paling ganggu gue gitu. Iya. Terus Kayak anak kecil banget gitu iya loh. bener-bener maksudnya. tantrumnya. Iya tantrum. Super shit. Lanjut. Iya, tapi maksudnya menurut kalian kalau misalnya film itu menyuarakan sebuah isu dan itu dicap sebagai super woke itu tadi, itu gimana sih gitu? Apakah masa film itu tidak boleh menyuarakan sebuah isu, dan apakah justru film tuh dengan kekuatannya gitu ya, justru justru ini yang harusnya membuat sebuah film itu punya dampak gitu ke relevansinya zaman sekarang. Gitu. How? Heavy question. Heavy Iya. question. Tapi gue ada Berat jawaban. sih. Mau siapa dulu yang jawab? Silakan. Balik lagi ke roots film itu sendiri ya Bung. Sebenarnya kalau yang gue baca, kalau yang gue baca sejarah film itu tuh, kenapa film itu tuh nggak boleh di underestimate? Karena film itu punya kekuatan untuk influence kan. Yes. Kasarnya tuh film itu tuh jadi alat propaganda tuh bisa banget. Banget. Karena Dan sering dilakukan. ya itu sering dilakukan, itu sering jadi strategi gitu kan. Dan kalau tadi pertanyaan lo adalah film kalau ngangkat isu spesifik yang relate terus dibilang super woke, emang nggak boleh ya film ngangkat gitu? Sebenarnya boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja. Sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi manusia yang melihat film kadang tuh ada punya pandangan yang kayak nggak masalah. Ada yang punya pandangan film tuh sebatas hiburan guys. Kebelah duanya tuh kalau menurut gue dari mindset itu dulu kayaknya sih. Ada yang lihat ada kumpulan masyarakat yang melihat film itu have that strong influence. Ada kumpulan manusia yang melihat film itu tuh ya udah hiburan aja. Ya ngapain sih lu berat-beratin kayak begini gitu. It's chill bro. It's only an entertainment gitu. Chill bro, it's just a film gitu. Iya, ini cuman film, hiburan aja hiburan. Film. Ya, lo nyadar gak sih itu film tuh cuman orang-orang acting doang gitu. Hiburan doang, hiburan buat menghibur lu doang gitu. Jadi maksudnya kalau mager tuh gimana ya? Kok dibalikin lagi sih? Tetap ke bioskop apa gimana gitu? Langsung keputar-putar anjay. Kesana lagi. Tunggu. Ya, Enggak. Apa? Tapi gue pengen nanya, maksudnya kalian tuh melihat film sebagai cuman film gak? Kalau mindset kalian gimana? I don't actually. Cuman gimana ya? Kayak maksudnya kadang tuh film ada yang memang kelihatan dia tujuannya untuk kayak menghibur, maksudnya kayak memberi perasaan yang lebih bahagia gitu pas kita nonton, buat kita enjoy segala macem, walaupun kayak mereka nyeritain sesuatu. Tapi ada juga film yang kayaknya tuh punya intensi yang dibikin karena intensinya tuh untuk menyampaikan sesuatu tuh juga ada. Iya. Dan balik lagi menurut gue film itu kan art form ya kan. Jadi harusnya bebas aja sih berekspresi. That's right. Yeah. bebas sih. Right on. Harusnya bebas aja gitu. Sah-sah aja Iya. kalau Superman punya pesan-pesan. Benar. politik. Iya. Apalagi gimana ya, di sini tuh yang dikaitin, maksudnya isu yang diangkat tuh adalah suatu hal yang sangat basic gitu. Iya. Kan dia sebagai Superman like the icon of superhero lah, kayak dia seseorang yang melindungin semua orang kan, Symbol kayak of hope. symbol of hope gitu, dan itu yang memang dia representasikan gitu loh menurut gue di film ini. Kayak dia nggak mau ada perang, kayak dia ngelindungin orang-orang nggak bersalah gitu, dan dia lebih dibanding mikirin kayak
eskalasi politik di suatu negara gitu, dia lebih mementingkan jiwa-jiwa manusia yang ada di situ dulu gitu. Yang kenapa dibilang super woke tuh pasti karena paralelnya dengan Apa yang terjadi sekarang? ya itu kan, dan ya kita tahu sendiri lah di Amerika gimana, maksudnya Ya. makanya mereka bisa punya pemikiran yang Iya. super Itu kayaknya woke di segala macam. Amerika ya kayak gitu ya. Misalnya ada yang nge-branding super woke tuh, Pasti itu fenomena tuh terjadinya di Amerika. Kalau di sini kayak enggak ya? Enggak tuh. enggak sih. Enggak, Tapi tapi di sini perdebatannya tuh nggak nyampe ke situ, bro. tapi Benar. lebih ke aware aja gak sih? Oh ini Nah. ada isu penting yang diangkat nih. Di sini. Iya. Iya. Oh iya ya. Iya, iya. Kalau di sini perdebatannya mah sekedar Bagusan mana sama Man of Steel gitu ya? Snyder bot. Iya itu gitu, nyampe cuma situ doang. Iya, iya, iya. Oke. Iya. Tapi kenapa Bung? Kenapa lo nanya itu? Enggak apa-apa, cuman tanya aja. Maksudnya kalau misalnya pun ada film-film Superman mengandung isu-isu tertentu gitu kan, aku juga penasaran gitu dengan film-film yang sebelumnya itu seperti apa. Kalau ini menurut gue appreciate sih, justru gue kaget, gue sangat kaget ketika gue melihat pertama kali. Awalnya gue nggak tahu nih maksudnya ini Boravia itu apa segala macam kan, terus pas muncul si presidennya di berita, mulai dia ngomong-ngomong segala macam, terus ada ngomongin soal maksudnya Hubungannya dia sama Amerika, ya itu gue baru nangkep tuh kayak anjing. Terus gue nggak mengira James Gunn bakal ke arah sampai segitu sampai ya. sana gitu, sampai ada Sentilan. satu image yang anak Jarhanpur gitu, anak kecil yang lagi megang bendera Superman, terus di belakangnya tuh ada tentara-tentara dari Boravia nargetin dia ya. Iya, itu kan udah jelas kayak maksudnya Ya itu paralel ya. gitu loh. Dan Paralel yang gue sangat appreciate James Gunn memasukkan berani itu ya. untuk dan itu juga skripnya ditulis kapan sih? Kayak pasti beberapa tahun yang lalu kan ya. Iya. Sebelum yang 2023 itu gak sih? Kayaknya sih ya. Kayaknya I think so. Cuman one can argue kayak if they really know about what happens kan iya itu udah lama matter kan. sih sebenarnya. True. Cuman ya gue lebih hargain lagi ketika dia bisa, maksudnya kalau dia nulis itu malah sebelum itu kejadian itu iya, ya. sebelum November itu. Borovia, negara kecil, sekutunya Amerika, presidennya ngomong depan kamera, pakai bahasa Inggris dengan logat foreign ya kan. Terus bilangnya datang ke negara lain, kita mau melindungi kok. Iya, menyelamatkan. Kita mau menyelamatkan. Ya udah, itu eksplisit banget sih kayaknya, ya gak sih? Iya. Apalagi gimana cara Presiden Borovianya berakhir gitu karakter. Apakah itu kayaknya semua harapan banyak orang kayaknya gitu kan. Itu berani loh anjir. Iya itu berani banget. Dia melakukan itu di filmnya. Ya gue juga appreciate sih. Gue kayak apakah gue mempermasalahkan atau kayak isu-isu yang diangkat ini membuat gue jadi less enjoying the film, enggak sih. Dan yang sering maksudnya kan biasanya yang keluhan orang tentang, atau keluhan gue lah gitu tentang misalnya tentang yang woke kayak the wokeness of a movie gitu, itu adalah ketika dia lebih mementingkan, maksudnya ketika agendanya dia itu malah jadi lebih penting daripada filmnya itu sendiri, ngerti gak sih? Iya. Menurut gue justru aspek itu di film ini ya penting buat naratifnya gitu, buat iya benar-benar buat filmnya gitu. Disampaikan dengan dipaksa masuk gitu ya. Iya, enggak dikokin kita tentang itu yang terjadi dengan film-film remake ya. Gimana tuh maksudnya Bung? Like Ocean 8, Ocean 11? Ocean's 8. Yang cewek semua. Iya, yang cewek semua. Ocean's 8. Sorry, Charles Angels. Juga gak sih? Iya. Nah, tadi tuh gue baru pengen ngomong ada fenomena yang memang kayak dia tuh mau masukin sebuah isu, mungkin kelihatan woke banget, tapi filmnya jelek ternyata gitu loh. Itu tuh ada fenomena kayak gitu juga. Menurut gue salah satu contohnya tuh Charlie's Angels. Iya. It's about feminism. Versi barunya gue gak nonton. Yang ada Kristen Stewart kan? Iya, Kristen Stewart. Iya. Itu gue nonton tuh di bioskop. Berasa itu kan Gak bagus filmnya. Kerasa sama yang dulu tuh. Kalau yang dulu tuh kayak karakter utama kan tetap 3 wanita ini kan. Tapi mereka kan emang membawakan ceritanya. Tapi kalau di yang terbaru, yang remake-nya itu, ya itu yang tadi lu bilang kayak agenda itu jadi kayak berasa
Kayak ini berasa banget nih kayak ya you want to amplify that. Yeah, it's not about the message film gitu. Iya. Ini lebih ke gue mau ngangkat isu ini, lo harus denger ya. Nah, Ngerti gak sih kayak gitu. Superman gak kayak gitu kan. Superman gak Yeah, kayak gitu. something like ya. that. Jadi subtil aja itu bisa diterima ya sebenarnya. Bahkan dia gak subtil Iya, sih. bahkan dia Iya. nggak Iya, subtle. it's pretty explicit. Bahkan nggak subtle tapi masih bisa diterima gitu. Iya, Heeh. Berarti patokannya adalah ini tuh bisa dinikmatin atau enggak gitu ya? Bisa dinikmatin iya, dengan maksudnya- Iya. Iya. Iya, bisa jadi kayak gitu. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Soalnya Iya, iya. maksudnya ini apa netizen tuh menerimanya tuh dalam taraf apa sih gitu? Wokeism ini, wokeness Wokeness, iya. itu dalam taraf apa sih? Berat ya. Iya, it's pretty heavy. Oh kita next aja Mas. Apalagi Superman tuh film yang komersil gitu kali ya. Iya, Iya. film yang Jadi komersil, jadi and it's a makin superhero film. spotlight Iya. lagi tuh. Iya banyak sih orang yang maksudnya bukan cuma di Superman tapi kayak di film-film lain juga keluhan mereka kayak ya gue cuma pengen nonton film, pengen terhibur tanpa gue harus Diceramahi. diceramahin atau melihat diguruin. ada pesan-pesan you know. Itu ya. Gue ada pertanyaan sebenarnya. Ada pertanyaan setelah kalian nonton Superman, setelah kalian nonton film Superman ini, kalau gue nanya spesifik pertanyaannya kalian bisa jawab nggak? Kalian jadi tertarik gak buat ngikutin DC Universe-nya James Gunn? Apalagi kita semua kan bukan fanatik, Iya. ya kan? Jadi Bukan lebih challenging buat kita kan? Iya. Buat tertarik apa Benar, enggak benar, gitu loh. benar. Iya. Lebih challenging nih untuk kayak James Gunn udah nyiapin semua ini sematang mungkin yang dia bisa lakuin untuk ngebuka ke universe yang nanti film dan seriesnya bakal banyak banget. Nah kita jadi tertarik kan yang nonton? Yang bukan fanatik gitu. Yang I bukan. do, I feel that way. Iya aku juga tertarik sih. Tertarik Walaupun sebenarnya kalau aku pribadi kemarin nonton Superman as a standalone film masih kurang engage sih sebenarnya gitu. Bukan yang kayak wah gitu, enggak Oh, sama Iya. saya. Iya, maksudnya biasanya kan kalau misalnya kita ngelihat film yang merupakan pembuka dari sebuah universe baru itu kan kayak wah ini nih saya harus menonton lagi nih yang selanjutnya. Iya, gitu. iya. Tapi ini oke, tapi nggak se excitement. Iya, iya. Banyak orang yang bilang ketika James Gunn nge-lead DC, banyak orang yang bilang sesimpel kayak ya udah ini mah tinggal film DC jadi kayak film Marvel aja gitu. Itu awalnya prediksi gue. maksudnya kayak nge-replicate formula yang sama. Iya, gue kira bakal jadi kayak GOTG aja gitu. Oh. Jadi film Marvel aja gitu. Sama gue sempat Iya. berpikiran kayak gitu. Tapi pas Itu gue nonton Superman itu first dipatahkan. reaction. Iya sih. Prediksi gue dipatahkan, ternyata fresh approach-nya beneran fresh. Nah itu yang ngebuat Fresh gue, itu. iya itu yang ngebuat gue tertarik. Gue jadi buka Wikipedia, gue jadi lihat projection plan nih. Jadi bikin Next film videonya apa? Iya, ini, Lanterns kan. iya gue jadi kayak anjir ternyata Lanterns mau dibawa kayak gini gitu. Keren juga gitu kayak Green Lantern. Menurut gue tuh salah satu superhero yang ini kalau buat gue pribadi ya, Green Lantern tuh sama ikoniknya kayak Batman sama Superman. Gue tuh suka banget kayak lu bisa ngeluarin kekuatan lu tapi itu dari ini willpower lu gitu loh. Willpower lu sekuat apa sebagai orang, sebagai entity gitu. Itu yang bisa bikin lu ngeluarin kekuatan. Green Lantern kan konsepnya kayak gitu kan. Iya. Makanya menurut gue ikonik, dan pas dibawa kayak oh ada karakter Hal Jordan, terus ada karakter John Stewart, tapi Hal Jordannya tuh dipilih cast yang tua. Karena Hal Jordan tuh udah mau pensiun sebagai Green Lantern. Mau dioper ke John Stewart. Terus premisnya sesimpel mereka berdua di bumi menginvestigasi pembunuhan di satu lokasi di Amerika. Tapi pas mereka mau menginvestigasi pembunuhan ini, malah ngebuka misteri yang lebih besar dibanding kasus pembunuhannya itu. Gue kayak keren juga nih gue bilang. Boleh juga ya. Iya menarik juga. Terus pas gue ngeliat still shot mereka lagi syutingnya gitu, kayak film-film mystery thriller gitu loh. Menarik ya. Iya Kayak menarik daya sih. tariknya How they sell it tinggi. so far menarik gitu menurut gue. Iya. Bahkan dibanding Supergirl gitu yang bakal jadi film selanjutnya. It is a new start I guess for DC. Gue sih juga bisa dibilang jadi salah satu convert juga nih. Kayak maksudnya Convert. iya, kayak maksudnya gue yang tadinya nggak peduli sama sekali dengan DCU gini Superman, tapi gue entah kenapa jadi ya itu tertarik untuk melihat ini mau dibawa kemana nih franchise ini. Kayak maksudnya di tengah-tengah kejenuhan kita semua dengan film superhero yang udah
Ya benar. bejibun dan Udah tired gitu ya? aja. Iya, udah benar. tired banget. Tadi gue pengen bilang, sebenarnya kalau mau valid bandinginnya jangan ke previous Superman. Kalau mau valid bandingin sama direct kompetitor Marvel. Iya. Iya. Kalau menurut gue. Iya. Are Tapi they kan like the kalau sekarang belum bisa only- di-compare karena baru satu film kalau menurut gue kan. Bener sih. Tapi Iya. Bung, gue boleh tau gak? Lu ada gak sih lu yang film superhero yang lu suka atau favorit lu gitu? Favorit ya, mungkin ini kali ya, Aquaman ya. Aquaman ya? Aquaman. Mungkin Gue suka lagi tapi bukan karena ini ya, bukan karena aku tahu backstory-nya apa segala macam gitu, tapi karena visualnya aja sih sebenarnya. Oh, karena oke. keseruannya aja, bukan karena apa. Karena spektakelnya. Iya ya, spektakelnya. Kalau gue yang Yes, ini gue spill sedikit yang gue juga suka Aquaman tapi yang paling gue suka tuh si ininya Black Manta yang Yahya Abdul Matin yang Iya, dia iya, kayak iya. super soldier itu Iya, yang iya. pakai apa suit hitam. Yes. Ya, itu gue suka banget Itu karakternya. Yahya yang main ya? Iya Yahya Abdul Matin. Tapi Aquaman 2 flop banget sih. Yahya Abdul itu main di ini gak sih? Atau, ini kata aja kalau gue salah ya. Mhm. Cuman dia main di apa sih itu namanya? Coba Apa deh. tuh? Apa tuh? Enggak yang lebah-lebah itu. Ant-Man. Bukan. Iya bukan Ant-Man. Bukan. Lebah. Enggak, bukan superhero ini. Candyman. Candyman. Oh Iya. Candyman. Iya kan? Dia jadi main karakternya. Remake ya? Oh, yang Iya, remake. remake. Oh yang remake gue gak tahu. Gue taunya Ya, yang ini kalau original. salah di-cut Probably. aja ya. Ya probably. Ya, nah terus dia tuh yang nyutradarain itu kan Nia Da Costa. Hmm. Terus Nia Da Costa itu yang nyutradarain Supergirl. Oh yang Habis ini. Iya. Oke. I Gak apa see. sih. Gue cuman kayak lagi tarik benang Ya merah lagi aja. narik benang aja ya. Iya iya Jadi iya. Aquaman Tapi lu Candyman nonton. yang baru itu? Iya. Is it like good? Enggak. Makanya gue agak deg-degan nih Iya. kalau buat Supergirl nih. Karena saudaranya dia. Iya iya iya. Itu request ke lain kali. Iya, mungkin ya. Berarti sorry deh berarti Iya kan diribut kan so remake. bener-bener nggak seintu itu ya sama film Enggak superhero seintu ya? itu dengan film superhero. Tapi Tapi Gundala pas- nonton gak? Udah nonton. Gimana menurut lo Tahu Gundala? tuh. Kenapa tuh? Gak apa-apa kayak. Gak apa-apa. Gelap nggak? Gelap. 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 Tapi pas pick-picknya Marvel pas Avengers 1, 2, Age of Enggak Ultron juga. gitu. Enggak ya? Enggak juga. Soalnya itu kan pas itu naik banget orang-orang langsung wave-nya gede banget ya pada Iya. nontonin Marvel kan. They're like the new superhero trend Ya, gitu. Itu mereka juga- kayak ngebuat satu apa ya format baru gak sih untuk membangun sebuah franchise Iya, film gitu bener. Iya, yeah, dengan true. universe multiverse apa segala macam. Iya iya. Berarti Iya, lu bener-bener. itu lu gak kena juga tuh pas saat Enggak itu. kena juga. Menarik sih, menarik. Iya, ya. that's like interesting. Jadi nonton filmnya secara stand alone aja. Iya iya. Dan gue juga ngerasa ya entah kenapa gue nggak tahu sih kalau dari lu karena lu stand alone gitu lu bisa ngerasain sama juga atau enggak. Cuman gue ngerasa kalau Superman ini juga filmnya just it works as a standalone movie juga gitu. Kayak Sebenarnya ya? maksudnya- iya kayak Iya, maksudnya iya, gue iya, nggak iya. ngerasa kadang tuh kalau film ya Marvel gitu ya kayak mereka tuh kadang terlalu sibuk untuk nge-set up kesana kesini gitu loh bro. Bener, Kayak Jadi nggak pengen- fokus ya? Iya pengen narik benang merah buat nyambungin ke film berikutnya atau Series gimana apa, filler segala macam. doang segala macam. Kalau ini menurut gua meskipun ada misalnya kayak Justice Gang, Justice Gang ya. gitu. Terus udah ada tempatnya Hall of Justice. iya Terus ada Supergirl juga kan. Supergirl juga. Maksud gua film ini tetap bisa fokus untuk menyajikan ya experience singular yang oke Iya, gitu. iya. Yep. Tapi kayaknya kalau kita ngomongin Marvel tuh mereka emang lagi exhausted aja gak sih? Iya sih. Udah kalau ibarat di sosial media apa konten fatigue. Iya, Iya kayak udah mulai Superhero kelelahan fatigue, nih iya. bikin Karena mereka mau selalu memproduksi. Terus Iya. I think there was like a one point 1 tahun tuh mereka ngeluarin 3 film apa kalau nggak salah. I don't know for Kayaknya sure iya tapi Iya kan? tapi 2 since sampai 3 film. Endgame tuh memang udah jadi kuantitinya gitu loh yang Iya. yang dikejar diprioritasin ya. Especially pas mereka dari Endgame transisi ke series ya di Disney ya. Iya. Iya, Dari iya. Falcon apa semua Makin. segala macam. Iya. Iya sih. Lagi capek sih film gue mereka tuh lagi kehabisan napas kayaknya deh. Iya sama si Iya. Jonathan Majors kan si tolol itu hancurin plan mereka. Iya, harusnya kan ada Avengers Kang Dynasty kan. Iya. Iya. Beda gue mau nanya sama Kang Nas sih. Kak kok jadi Kang Nas sih? gue pikiran gue tadi Mas Nas kenapa jadi Kang Nas? Kesel banget Kamu sorry. nonton gak? Nonton. Bagus gak menurut lu? Iya bagus. Apa? Yang mana nih? Kang make yang Yang Falcon. Thailand ya? Oh yang Falcon. Heeh. Kang Mak Pimak.
kan tadi lu bilang apa emang lu tuh pada dasarnya bukan fan superhero film gitu kan. Dia kan itu salah satu genre yang lumayan populer lah gitu. Can I ask kayak apa yang view lu terhadap superhero film itu kayak gimana sih? View aku terhadap general. Iya, in general. Menurutku as long as ketika aku nonton filmnya dan aku bisa menangkap pesan apa yang mau disampaikan filmnya, kayak misalnya Superman itu kan dia ngomongin soal vulnerability-nya si Superman tadi, aku bisa nangkep dan oke, dia mau ngomongin soal ini gitu, terus konflik geopolitiknya apa segala macam itu. Jadi aku sih catch up-nya sih lebih ke arah situ. I see. Iya. Ketika itu tuh ada relevansinya ya. Yes, ketimbang untuk mengikuti kayak lore-nya atau apa segala macam. Aku lebih ke arah situ. Kalau misalnya aku ngelihat film secara standalone ya, film superhero gitu ya, lebih appreciate kalau misalnya bakal ada sesuatu yang cukup relevan untuk dibicarakan di statement filmmakernya gitu. That's Gitu interesting ya. Berarti Superman ini berhasil untuk nyampe ke standar itu dong, maksudnya? Yes. Iya. Of course. Yeah. Vokal sih emang sih. Gue mau nanya pertanyaan lebih personal nih ke Bung Nas nih. Aduh, apa lagi nih? Karena dia baru pertama kali kan podcast bareng kita Saya kan. dicecar guys. Waduh, kan jasnya udah ready to be politician ya, harus siap diajak. Siap di ini ya. Enggak, sebenarnya lebih ke pengen berkenalan sebenarnya. Iya. Maksud gue karena Udah sejam berkenalan. Enggak, maksud gue Jadi tadi itu apa? Connecting Yap, more connecting. gitu ya. Karena lu juga udah bilang kayak lu nggak ngikutin itu kan. Tapi kalau buat lu sendiri, your favorites tuh kayak apa sih? Film-film favorit lu? Apa semua film? Yes. Ya ini secara general. Film yang lu consider sebagai film terbaik versi lu. Iya. Kalau misalnya ibaratkan lu punya ya letterbox lu top 4 itu apa sih? Apakah itu sesuatu yang kayak gradual secara berkala itu bisa berubah tergantung lagi situasi pada saat itu, apa kayak gue ada nih 4 film terbaik gue sepanjang masa gitu. Gak akan ganti Kayaknya ya. pasti bakal berubah, tapi dalam 5 tahun ke belakang kayaknya bakal tetap sama gitu ya. Apa tuh? Ini jadi ngomongin saya nih. Iya, ngomongin Bung Nas Ya, ini. nggak apa-apa. Kamu. Ngomongin Jadi Nasruddin Luthor. Ini udah pakai jas. Tapi saya tidak kaya. Amin kayak. Amin kayak. Iya. Jadi Amin. ini ngomongin soal film yang menurutku oke ya. Iya. Ketika film itu bisa nge-translate perasaan kita sebagai manusia itu. Jadi ketika aku bisa ngambil, ini kan kalau misalnya kita nonton film kan biasanya kan nonton di environment yang gelap gitu ya. Kita kan intim dengan layar gitu ya. Terus kita tuh ngerasa film ini tuh bisa ngasih perasaan yang kita nggak sendirian. Kita sama-sama manusia kok. Ini kita semua as a human gitu ya. Kita kolektif gitu. Jadi film-film itu bisa menyentuh diriku sampai di tingkat itu yang menurut gue film bagus gitu. Mungkin agak terdengar konyol gitu tapi Enggak sih. I don't think so. Nggak terdengar konyol Tapi, sama sekali menurut gue. Kita penasaran apa sih sebenarnya film-film yang bisa Iya, yang menggerakkan deskripsi lu hati lu tadi. Yang pertama film Cinema Paradiso karena Yes. bagus. iya itu It's good, it's good. suka banget juga itu. Surat Cinta buat sinema. Terus yang kedua Taste of Cherry itu karena waktu itu nontonnya pas banget ketika aku butuh nonton film itu. Kayak lagi pengen Iya. Bentar, Jadi kan gue belum nonton film Taste of Cherry, Yes. jadi gue nggak ngerti Iya. konteksnya. Iya Tapi jadi itu kan iya maksudnya at my lowest point. Lagi Jadi rest, pas iya. banget ngerti ya. nonton film itu di waktu yang pas dan ya itu perasaan-perasaan yang kayak gitu tuh yang bikin wah ini nih film itu kayak gitu. Iya. Aku sangat suka dengan film. Ada lagi? Yang ketiga Indonesia Lovely Man. Oh. Ya. Ketika film itu bisa memportray sosial Struggle dari marginalized group. marginalized, dan bisa memotret situasi dan sosial politik atau apapun gitu ya. Iya. Salah satu film favorit Indo gue juga tuh. Yes. Lovely Man. Oke, berarti benar ya. Berarti sebenarnya walaupun Superman tadi lu bilang gak se-engage itu, tapi lu masih bisa dapet Iya. that feeling gitu Iya. kan. Iya. Benar, walaupun nggak ngikutin, walaupun apa segala macam. Gue jadi semakin paham bagaimana Bung Nas Ngelihat absorb Superman ya. film Superman ini jadinya setelah Iya, tadi iya, ngobrol iya. kayak gitu. Setelah Iya. Nice.
penjelasannya dia. Itu inti gue guys. Jadi gue gak nanya ngasal. Iya, siapa yang bilang Gila gue suka nih apa namanya kayak lagi mengerti orang lain mengunyah film yang sama tapi beda gitu. Iya. mengunyah tuh ya. Mengunyah. Gue Baru tadi kali bingung itu. banget mau pakai Baru kata kali itu apa. kan orang Mengunyah tuh ya. Mengunyah Mengunyah tuh ya. biasanya orang mencerna kan. Mencerna ini dikunyah. Dikunyah ya nih. Dikunyah Sebelum ya. dicerna Iya, dikunyah iya, dulu. iya. Bener. Jadi tuh makin sari-sarinya tuh makin Iya. Tapi benar menarik Bung Nas karena buat gua orang yang mungkin cukup sering ngikutin film superhero walaupun yang memang gak segitunya. Sometimes when it comes to superhero film, gua tuh jadi lebih fokus ke kayak pengadaptasian dari komik atau Itu dari lu banget sih. aslinya ke filmnya gitu. Hmm. Kadang-kadang gue jadi fokus ke situnya gitu ya kan kayak ya itulah salah satu alasannya kenapa mungkin Pipo bisa kesel dengernya ya. Itulah salah satu alasannya kenapa gue suka Snyder gitu kan. Gini karena gini bro. jadi gak usah ya dong gak usah. Enggak lah. di Enggak. framing mulu. Snyder itu Man of Steel kan 2012 atau 2013 Iya. gue lupa ya kan. 13. Itu bertepatan banget setelah Avengers pertama. Jadi Marvel I think it was on its peak atau lagi menuju lagi skyrocketing tuh. Iya. Lagi skyrocketing lagi boom gitu kan. Tiba-tiba Snyder dengan DC tuh ngasih superhero film yang beda tone sama moodnya gitu loh. Tapi temen gue ada sih yang bilang katanya dia fansnya Zack Snyder by the way. Dia bilang, tapi bukan Snyder bot ya. Iya, Cuman dia bilang kayak katanya buat dia Man of Steel itu bukan film superhero. Oke. Menurut dia itu lebih ke sci-fi action gitu dia bilang. Sci-fi action. Iya. Dia bilang. One can Gua nggak argue tahu ya, sebenarnya iya. sih. Sebenarnya kan kenapa dia dibilang superhero film balik lagi kan karena Superman. mengadaptasi Iya. komik karakter gitu kan, Mungkin- komik mungkin book maksud ya kan. Dia kayak ya Akhirnya fokusnya jadi lebih ke sci-fi sama actionnya itu. iya kali ya. Iya. Sama Akhirnya lebih si ke Snyder sci-fi. itu kan lumayan ngerubah the general concept of Superman Superman. juga, sesimpel dari kostumnya kan. Kalau yang Gak ada color kan. kalau yang original kan ada underwear di depan, di luar ya kan. Kalau dia tuh nggak ada. Terus warna birunya tuh jadi biru gelap banget, Iya. ya kan. Warna itu Terus agak madi gitu ya. iya Iya, apa saturasinya dark tuh kayak berkurang gitu loh. Saturasi itu kayak diminusin gitu. Jadi warna itu nggak bright gitu ya kan. Nah, pada saat itu tuh kayak oh, dia Warner Brothers bersama Zack Snyder datang dengan visi yang berbeda. Jadi suka deh gue gitu sama di superhero field in film industry gitu kan. Ada ngasih yang lebih gritty gitu, yang lebih dark. Tapi ya sayangnya kayaknya visinya nggak bisa dipercaya 100% karena pada saat itu Man of Steel kan responnya juga nggak bagus. Iya. Nggak bagus. Dibilang terlalu dark, terlalu mengkhianati keaslian atau keaslian dari karakter Superman tersebut gitu. Gue TMI dikit gak sih about Zack Snyder? Iya boleh. Karena itu kan Snyder kan kayak dia kenalnya tuh sebagai sutradara yang ngebawain film-film superhero tapi with like a darker approach kan jadinya. You know, nyokap gue tuh juga salah satu yang suka Zack Snyder. Oh ya? Dia nggak tahu Zack Snyder tapi dia sangat suka karyanya, bukan Superman atau Batman versus bukan atau BVS, tapi Watchmen. Oke. Watchmen kan itu juga karakter yang arguably like superheroes kan. Iya. Cuman mereka tuh kayak hidup di era yang conflicted banget gitu, yang kayak dimana orang-orang tuh udah gak percaya lagi sama figur-figur ini gitu. Basically mereka tuh comic book karakter sebenarnya. Iya, mereka comic book characters. Dan itu kayaknya tuh rasa dark yang bikin sama Snyder di film Watchmen tuh kayaknya tuh jadi suatu hal yang dia bawa juga gitu ke film-film dia selanjutnya. Iya, jadinya tuh definitely sih. Iya. Tapi Watchmen pun juga dulu dikritik abis-abisan aja pas keluar. Bener, but I really like it. Iya, tapi kan kayak analogi simpelnya tuh kayak aging like fine wine kan. Sekarang orang balik lagi nonton Watchmen tuh jadi bisa lebih mudah suka sama filmnya gitu dibanding dulu pas pertama keluar. Iya. Mungkin juga in a post Marvel era gitu gak sih kayak. Iya, karena udah orang bisa jadi lebih menghargai lagi. Benar. Super comic book yang kayak gitu. Iya. Yang berbeda ya. Itu yang menarik, Bung. Sekarang kalau nonton film superhero gue tuh kadang terlalu fokus sama itunya ya. Iya, karakternya ini nih. Kayak gimana sih gitu. Tapi aku juga pengen loh kayak gitu-gitu sebenarnya. Pengen banget tuh punya referensi yang dalam soal lore-nya dan apa segala macam gitu. Pengen banget sebenarnya. Kalau gue
sorry. Hmm. Tadi kan kalau apa namanya dari Nas kan kayak yang bikin lo interest sama suatu film itu kan kayak ketika film itu membawa sesuatu yang relevan gitu kan. Yes, Kayak ada connect pesan-pesan to, connecting to our lives kan. Nah, sebenarnya tuh di lore ini mungkin enggak, I'm not like talking specifically di superhero lore ya kayak, tapi kayak lore kayak misalnya The Hobbit, terus Game of Thrones. Itu ketika lo teliti dan lo emang ngikutin, lo kayak bakal menemukan jejak-jejak itu sih. Kayak apa ya, yang the thing that connects us to life lagi gitu. Yes. Kayak itu ada gitu trace di situ. That's what I think. Tapi itu lu ngikutin gak Nas? Apa Kayak franchise kayak yang gitu. lain gitu. Iya. Selain Harry superhero. Potter, Franchise Lord of the lain. Rings, Game of Thrones. Itu enggak lagi. Enggak juga ya? Enggak juga. Enggak juga. Ya itu soalnya ya pada akhirnya tuh kalau mereka harus di generalisir tuh mereka tuh franchise semua sebenarnya sih. Yep. Iya. Oh, mungkin aku bisa nangkep omongannya Kak Sabrina tadi, mungkin kayak gini ya. Dune lah anggap contoh gitu ya. Ya gitu ya. Ya. Iya, I get it. Ya, it's actually a book adaptation Iya, kan iya. sebenarnya kan. Bener. Dan itu bisa kita refleksikan gitu. Yes, Tentang power, tentang apa segala macam itu bisa Iya. kita serap gitu ya. Di exactly. kehidupan nyata gitu. Iya, Yes. iya, I get it. Yang sih. Nonton Dune, Bung. Aku. Nah. 1-2 nonton dong. Menurut Suka lu nggak? gimana? 2, mantap. Langsung. Saya menunggu Mesaya. Jadi Tiga. Dune Part 3 sekarang. Iya. Dune Part 3 diubah judulnya, Bro. Jadi Dune Oh iya. Messiah. Iya, tadinya mau stay true ke buku kan, Dune Messiah kan. Mm-mm. Tiba-tiba kata saudaranya si Danny V atas asas kekonsistenan. Jadi biar part 1, part 2, part 3 gitu. Nyebelin. Ya, tapi by the way DOP-nya ganti, guys. Oh gitu. Hah? Bukan Greg Fraser lagi. Iya, bukan Greg Fraser lagi. Oh gitu. DOP-nya La La Land. DOP-nya La La Land ya. Secara track record emang kayaknya udah ini juga ya, bagus juga ya. Tapi Oh, nggak oke. tahu apakah bisa, ya itu nggak tahu juga sih. Ya kalau Greg Fraser kan kayak udah cocok banget sama Iya. gayanya Dune gitu. Udah 2 kali membuktikan juga gitu ya kan. Iya. DOP-nya ganti. Gak Sat. tahu tuh. Biasanya gak tahu kenapa sih. Iya. Dia tuh bentrok kalau nggak salah. Oh iya. Bentrok sama project lain, gue lupa apa sih. Greg Fraser kayak gede juga deh. Gila. Dia menolak Dune demi project ini berarti. Iya. Seinget gue ya kalau Ntar kita correct coba me if I'm cari wrong apa ya. project-nya. Gue lupa cuma project apa. Kalau nggak salah project gede juga deh. Shit. Tapi anyway. Iya. Tapi kita side Coba. tracknya lumayan. Ya. Digress. Iya. Gue dari tadi kan nge-glazing Superman kan basically. Iya kan. Tapi gue juga ada yang ngeganjil juga buat gue nih. Apa tuh? Tentang Superman. Maksudnya yang gue gak suka lah intinya. Filmnya kan? Iya. Yang ada di dalam filmnya kan? Iya, iya, Ah, iya. ah, ah. Gue gak peduli loh sama semua hal yang terjadi di Pocket Universe. Kayak gue pengen cepet-cepet balik ke Metropolis lagi gitu. Balik ke real world lagi. Iya. Ya maksudnya gue konsep itu pasti diperkenalkan. Kayak ternyata si Lex Luthor ini berhasil ngebuat Pocket Universe buat Iya. nyimpenin, buat ngelakuin apapun itulah. Iya. Menarik gitu. Tapi pas satu segmen kayak 20 menitan lebih itu dia Itu Di yang situ- lama itu yang pas Superman udah diculik ke situ kan ya? iya Iya. sebenarnya bukan diculik, dia kan di penjara ya. Iya di penjara. Iya. ah. Terus di detainnya di situ. Itu gue nggak banget sih. Kayak Kenapa enggak banget? menurut gue bagian itu secara visual gue ngeliat itu jelek. Maksudnya Oke. Is it Kayak- because kayak terlalu limbo? iya kayak maksudnya gue apa ya, mungkin karena konsep Pocket Universe-nya itu gimana ya, kayak gue tuh lagi ketika gue lagi asik ngikutin si Superman di dunia nyata, Iya, beraksi iya. segala Paham macam, gue. Iya. tiba-tiba ditarik ke satu void gitu kan, kayak Terus, maksudnya dunia yang hampa gitu, Lama lagi. lama lagi kan, terus kita jadi ngikutin meskipun gue suka dinamikanya Lois Lane sama Mr. Terrific juga. Iya di situ. Agree gue. Iya. Iya, dari dia berantem di Hall of Justice Iya. sama Green Lantern. Iya benar. Tapi pas kan itu kan kayak nge-cutting antara itu sama Superman. Iya. Yang di sama si Element Man itu kan. Iya. Itu gue di situ menurut gue filmnya agak kehilangan apa ya? Ini momentum. Momentum ya. Iya. Mungkin ini ya. Karena Pocket Universe tuh bukan sesuatu yang gampang dimengerti kayaknya ya. Iya. Kayak apa sih ini tuh apa sih? Kok tiba-tiba Lex Luthor Ada dengan universe segala buatan, ha. resource dia kok bisa bikin
void segede ini yang Iya. bisa nyambungin satu negara ke negara lain, ketemuan ada secret meeting di situ segala macem. Dan mau nggak mau soalnya Pocket Universe itu tuh jadi kayak gong di akhirnya kan, Itu yang buat bro. ngebelah Metropolisnya itu kan. Gue tuh udah nggak, maksudnya kayak gue tuh takut kayak ini dengan Pocket Universe ini bakal menuju ke arah kayak Quantum Realm-nya Marvel lah. Iya, jangan-jangan. Iya, Iya. maksudnya gue udah mengantisipasi tuh kayak aduh jangan dong. Ya tapi ternyata nggak nyampe ke titik itu juga sih. Iya. Cuman karena itu sih, karena susah dimengerti sama Iya. karena itu mau dibikin jadi setup terakhir yang mengancam Metropolisnya kan. Iya. Mengancam dunia. Iya, mengancam dunia. Iya. Iya. Gak tau deh kalau pada kayak Ya kayak terganggu Setuju, gak sama setuju. itu atau Tadi gue gak terlalu mikirin, tapi begitu when you bring that up kayak ya gue jadi inget sih. Cuman iya, berarti itu forgettable. cuman Berarti forgettable gimana? gak sih, kayak Pipo ngomong Iya. lu baru ingat gitu kan. Tapi di situ ada beberapa hal yang gue suka kejadian di situ sih. Which is kayak pas Superman itu dia bener-bener lagi diserang banget kelemahannya kan. Dia di situ di penjara dan dia kayak dibikin nggak berdaya dengan si Kryptonite. keberadaannya orang yang bisa niruin Kryptonite itu. Bisa Iya. jadi Terus segala kayak- bentuk substance ya. Iya, terus kita jadi kenalan sama satu karakter baru yang sebenarnya dia supporting banget sih. Role-nya kecil banget kan. Tapi I like that we can see him that way gitu. Terus di situ juga jadinya ngeliatin Mr. Terrific dan juga Lois Lane lebih banyak gitu. Iya. Iya. Tapi yang paling gue nggak masuk tuh pas bagian mereka harus bukan nyelamatin sih. Bayi. Iya, pokoknya bayi itulah pas megang bayi itu. Oh iya, yang mereka mau ini ke Sungai. suck Kena into sungai apa sih? Iya. Atomic Dark something hole gitu, itu ya? iya. Proton atau apa gitu. Iya, Iya, Proton iya. Proton Iya. River, Kayak- Proton River. yang ada si Krypton juga kan, yang ada anjingnya Iya, juga. gitu. Iya. Crypto, Iya. sorry. Iya. Yang ngarah ke black hole ya. Iya. Iya. Kayak- Why gitu. So itu yang paling ngebugging lu di filmnya ya? Bagian yang menurut gue paling Nah, agak Itu losing momentum. Iya. gue juga ada sih sebenarnya. apa tuh? Gue juga ada sih, tapi gue ini agak receh sih, agak nitpick sih. Kripto. Bukan. Kalau Crypto kayak Sabrina deh. Kayaknya lu sempat bilang apa anjingnya kelihatan kayak CGI banget deh. Iya, kalau itu CGI. sih. Cuman Itu tuh gua- bukan anjing asli kan deh? Bukan. CGI kan itu? CGI dari Rescue Dog-nya James Gunn. Oh iya. Iya. Oh Iya, iya. iya. kan? Oke. Sebenarnya Apa? yang ngebugging gue itu adalah kayak sebenarnya nggak apa-apa tahu underwear nggak ditaruh di luar menurut gue. Kostum gitu ya. Costume. kayaknya gue ngerti visinya. You Mantap, wanted to stay true to the comic ya kan. Tapi ya in 2025 gitu, I think it's okay kalau misalnya nggak apa-apa kok menurut gue gitu. Lu masih bisa nge-tweak sebenarnya sih kayaknya. Gue sesimpel itu doang sih. Konyol sih. Konyol. Sama ya itu yang sebenarnya nggak ngebug tapi lebih ke kayak ya udah film Superman itu bukan pembayaran kepercayaan kita untuk James Gunn gitu. Justru baru kayak oke lu tunjukin lagi mana It's yang a good lain start gitu loh. gitu ya. Iya, lebih ke start aja, belum yang kayak oke segala penantian ini udah terbayarkan gitu dengan film Superman. Menurut gue belum gitu loh. Iya. Belum. Masih jauh kayak perjalanannya. Yes. Iya sih. Kalau Bung Nas kan udah ngejelasin tadi kan kayak nggak se-engage itu kan kalau misalnya dari lo kan. Nah kalau dari gue, iya gue agak receh sih sebenarnya. Tapi lu suka nggak sama Lois Lane. ya Lois Lane boleh deh. Tadi apa? Tapi yang mau lo tanya apa? Sama kan villain itu ada Lex Luthor kan. Tapi Terus? ada henchman-nya dia juga kan. Iya. Ya si siapa? Ultraman. sama Ultraman. Engineer. Iya, Iya, engineer. Engineer sama Engineer. Ultraman. Ultraman tuh yang cloningnya Superman kan? Iya. Iya. The dumb version of. Iya, Iya. lu suka nggak bagian itunya? Gue engineer I think it was fine. Maksudnya I think she was like this typical henchman gitu. Iya. Yang kayak dia punya dia tuh kayak punya keinginan tapi ya kayak dikontrol gitu kan Iya. sama Lex Luthor kan. Iya. Tapi yang Ultraman agak kuring sih menurut gue. Si cloningnya Superman itu kayak Dia di situ cuma jadi fistnya Lex Luthor sih. iya itu Iya. itu Pukul ya. Iya. itu isinya Hammer of Borivia dia kan. Iya, benar. Bener kan? Iya. Bener, Iya. bener. Iya. Gue mendingan dia stay jadi Hammer of Borivia aja gitu.
Malah lebih ini ya. lebih intimidating Iya, lebih dibanding pas intimidating. udah kelihatan ternyata dia cloning yang dibuat sama Lex Luthor, DNA yang diambil kan. Iya. Ya. Menurut lu? Tapi ya menarik sih, tapi waktu di reveal kalau itu cloningannya ya, dan menunjukkan ya merefleksikan si apa ke insecurity-nya si Si Lex Luthor juga lagi sih. makin nge-emphasize ya. Iya, Harus banget lu bikin cloningan Iya. gue gitu ya. versi lebih bodohnya gitu. Iya. Sama ini gak, sama resource-nya dia juga gak sih bisa Iya. recreate Superman kan basically. Iya. Sama kan bagian ini lucu ya, bagian dia tiap ngontrol si Bolivianya tuh kayak main PS kan. Iya Iya. benar. Kayak main PC game ya. Iya. A5 F7 gitu ya. Bikin combo-combo gitu kan. Bikin I combo-combo. want. Sama Iya, Ewan tuh lucu banget anjir. Kayak bener main PS. Iya. tapi di momen itu tuh ada juga satu, ini lebih ngomongin performance-nya Nicholas Hoult ya, yang pas dia marah-marah lewat si siapa Ultraman itu. Pakai speakernya itu. Iya pakai speakernya, terus kayak conclusion words-nya tuh brains over balls itu. Itu menurut gue Lucu sih. performance yang bagus dan lucu juga gitu Iya, loh. iya, Dia iya. marah-marah itu menggebu-gebu banget anjir. Tantrumnya anjir. Iya, untuk Parah, nunjukin itu kelihatan otak sih. tuh lebih superior dibanding otot anjir gitu. Bener. Ya, it was so believable gitu loh dari Lex Iya. Luthor keluar hal-hal kayak gitu menurut Iya. gue. Jadi kan audisi jadi Superman dulu kan sebenarnya. Iya, terus ditolak. Jadi Iya. Lex Luthor anjir. Jadi Tapi kayak arc-nya udah iconic anjir. bener gitu kan. Iya. Mau jadi Superman ditolak, kayaknya lo gak cocok jadi Superman. Anjing demi apa gitu. Makanya dia Jadi obses. Lex Luthor. Makanya Makin ini ya. enggak, itu Iya. itu Meta, sampai anjir. Makin ini. sampai dibawa ke promotional activities-nya gak sih? Iya, iya. Oh iya. Promotionnya tuh kan mereka bertiga selalu kemana-mana bareng nih. Si Nicholas Hoult, Rachel Brosnahan sama David Corenswet. Selalu dibikin Nicholas Hoult tuh obses sama David Corenswet. Oh iya. Iya. Misalnya David Corenswet lagi foto, tiba-tiba dia ngalingin. Enggak, ini spotlight gue. Terus Stay in character iya, gitu stay ya. in character, terus kayak lagi interview bertiga nih. Terus reporternya bilang, "Oke, interview ini selesai. Lanjut ke interview selanjutnya, ada break 5 menit." Terus kayak Brosnahan sama Corenswet ngobrol, si Nicholas Hoult main HP. Terus di zoom gitu, dia lagi ngeliat foto Corenswet, di zoom-zoomin gitu. Terus ngeliat Obses gue. Corenswet gitu ya. Cing, lucu juga ya. Jadi iya, by the way banyak yang ngasih kredit ke marketingnya bro. Iya. Dia bilang lucu. marketingnya itu very very Gen Z katanya. Right. Makanya kayaknya bullseye menurut gue. Soalnya filmnya tuh baru 2 hari box office udah gede banget bro. Iya, iya. Langsung iya. 240 juta apa berapa gitu worldwide. Anjir. Karena banyak yang bandingin, banyak banget yang ngukur kesuksesan Superman itu berdasarkan angka kan. Iya. Banyak banget yang bilang kalau nih film mau sukses tuh harus ngelewatin Man of Steel, harus balik modal, ngelewatin budget produksi sama budget marketing, harus gini-gini. Tapi kalau ngeliat tractionnya sekarang, buset, Positif banget ya. cepet banget anjir. Iya. Tapi ada satu lagi yang Apa lagi? Nggak, ada satu lagi bagian yang gue lupa tadi sebutin, cuman waktu nonton film ini gue terganggu banget. Apa? Eve. Sama Eve? Oh, Pacarnya si nih, yang pacarnya suka- Lex Luthor. iya, Eve Tessmacher ya? gue nggak tahu namanya siapa ya. Itu tuh karakter dari komik kok setahu gue. Emang Iya, komik ya. dia itu memang punya cerita bareng si Jimmy Olsen itu deh setahu gue. Iya, Oh, ya mungkin itu emang make sense buat orang yang pembaca komiknya ya, atau yang tahu lore-nya. Cuman buat gue kayak satu, jokesnya nggak masuk di gue, kayak nggak lucu gitu menurut gue. Maksudnya kayak dinamikanya si Eve sama si Jimmy. Jimmy. Iya. Jimmy Olsen ya. Iya. Eve-nya obses banget gitu ya. Iya, terus kayak Ini. maksudnya itu kayak plot device yang buat ngebikin Daily Planetnya jadi bisa discover Iya. Iya, itu rahasianya. rencananya Lex Luthor kan Ah. melalui selfie-selfie-nya. Saya dibikin, iya sih bener sih. Sebenarnya itu ya cocok dengan tone filmnya yang konyol, Goofy, iya. goofy. Tapi buat gue itu terlalu goofy. Kayak maksudnya Lex Luthor bisa gitu Kayak gak apa kepikiran. namanya, iya. Maksudnya si Eve ini ngapain anjir, kayak kita gak ngeliat mereka berinteraksi banget kan. Di akhir doang. Bener Cuman yang lagi, dia iya. marah-marah terakhir kan. Iya, di Akhirnya dia akhir-akhir nyadar. doang, iya. 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 Sama itu kan, itu dari awal banget diintroduce tuh dia udah selfie-selfie terus kan. Iya. Di tengah-tengah Lex Luthor lagi ngontrol Hammer of Bolivia, somehow dia di jendela. Iya. Iya itu Itu- tuh agak. Tapi kalau buat kalian itu works gak bagian itu? Pas gue nonton sih, gue nggak terganggu. Iya nggak terganggu. Justru pas baik lagi ini karena
tadi ya take gue sama Nasruddin beda gitu. Gue terlalu fokus ke karakter gitu kan. Oh, oke. Pas si Yves Tessmacher dikonekin ke Jimmy Olsen, gue tuh familiar banget sama Jimmy Olsen. Ini lihat nih ya, ini gue yakin banget si Jimmy Olsen ini megang peran penting nanti. Dia kan mau dibikin cerita lagi tapi. Nah kan, itu gue bahkan nggak tahu itu. Gue cuma punya gut feeling berdasarkan cara penokohannya si Jimmy Olsen di film Superman itu. Iya sih. Kayaknya bakal bawa role penting nih si Jimmy Olsen nih. Iya. He does. Bener. He does. Iya, gue nggak tahu sih jadi apa, apakah dia bakal jadi superhero atau gimana. Gue nggak tahu infonya. Kalau Iya. Lex Luthor tuh ini sama Eve kan berarti ya? Iya. Apa namanya? Dinamiknya mereka gitu. Gua nggak tahu kalau yang di Zack Snyder gimana, yang dia sama Lex Luthor-nya versi Jesse Eisenberg. Cuman di Superman Returns yang Kevin Spacey, terus yang di Smallville dulu, itu tuh Lex Luthor emang digambarin selain dia selain karakter-karakter yang kita udah tahu, yang obsesif, terus kayak kaya dan penuh resource segala macam, itu juga digambarin sebagai orang yang selalu menjalin hubungan sama macam-macam wanita sih. Kayaknya itu deh dimasukin, I think. Oke. Nah cuman kalau gue personally pas gue nonton si Eve, gue juga gimana ya? Gue nggak terlalu terganggu sih. Iya, tapi gue tuh lebih nggak terganggu kayak jadi Kayak gue nggak doesn't attentionnya nggak think that kita. she even exists gitu. Iya attentionnya nggak ke dia gitu. Iya, attentionnya nggak ke dia, tapi ya gue akhirnya dia kan yang jadi kayak penyebar informasinya gitu kan, jadinya berkat dia kasarnya gitu kan. Iya. Ya agak ya kalau dipikir lagi mah agak norak juga sih sebenarnya. Iya. Tapi gue ngerti kenapa itu mengganggu sih. Iya. Tadi gue belum ngomong di awal nih untuk harusnya gue ngomong di awal cuman lupa. Buat closing aja nih, kita udah harus closing nih guys by the way. Tapi seru ya? Seru gak sih? Yeah, oh Ya my seru God. ya. Like so many Karena things can be talked about. ada perspektif dari orang yang suka sama Snyder. Tapi gue mau clarify sekali lagi ya, gue bukan Snyder bot gitu. Karena yang gue tahu tuh Snyder bot tuh di social media tuh toxic gitu loh. Iya. Ya, no, gue bukan Snyder bot gitu ya kan. Gue cuman huge admirer of Zack Snyder sama DCU. Ada perspektif dari Bung Nas yang memang sebenarnya nggak seintu itu sama superhero films. Dari Sabrina Pipu nih kayak mirip-mirip deh. Kayak kalian tuh kayak aware tapi yang nggak sebegitu juga kan. Iya. So ya, fresh interesting perspektif sih dari kita semua. Alright, nah untuk nutup gue tuh lupa tadi bilang di awal review Letterboxd kalian berapa sih? Superman? Oh, gue kasih bintang 4 sih. 4. Ya. Belum Love. review lagi. Love. Oh belum? Tapi Belum. mungkin 4, bakal 4 sih. 4 ya. Lu Lu berapa? Gue 3,5. Sama berarti 3,5 juga. Oke. 3,5 3,5 with tuh- love. Hah? With love tapi. Enggak, gue enggak. Gue ada. Gue enggak. I love it. Gue karena gini, gue karena banyak ekspektasi mungkin. Hmm. Karena banyak ekspektasi. Ya. Alright. Satu pertanyaan terakhir nih dari fans deh. Boleh. Oke. Ada. Satu pertanyaan terakhir dari fans. One. Yes or no? Simple. Alright. Simple question. Menurut kalian, film Superman ini bisa jadi landasan untuk project DC selanjutnya nggak? Atau mungkin berhasil nggak sebagai fondasi? Yes. Iya. Yes, berhasil sih. Yes. Ya, karena seperti yang tadi kita bilang ya, kalau ditanya kita tertarik apa enggak, hitung-hitung kita tertarik, Yes. ya kan? Betul. Ada Oke. final message dari Nas dan Pip. Ya, final message, it could be anything Yeah. yang relate ke filmnya atau gimana? Apa ya? Apa Nas? Apa ya? Kalau aku sih ngelihat film Superman itu walaupun dia kerasa light, tadi yang udah dibilang goofy banget, tapi ada kedalaman-kedalaman yang layer-layer yang cukup oke gitu ya untuk diulik secara relevan gitu di di kehidupan kita sekarang gitu. Terus juga keajaiban ketiba-tibaan, wah ini visualnya tiba-tiba ada kaiju, tiba-tiba apa segala macam gitu. Udah ada Iya, kaiju. wow gitu. Oke. Dari segini ya? Iya. Dari sekecil ini. Itu dia, jadi kayak ya menakjubkan dan cukup entertaining dan juga mengagetkan gitu, mengagetkan. Dari Bung Woodcock. Kayak udah cukup sih dirangkum sama Bang Nas. Bung Nas. Kok susah sekali sih menyebutkan nama saya? Bung Nas. Panggilan Dari lo udah nggak, Sep? berdua. Dari lo ada nggak? Udah, menurut gue ini udah sangat insightful nih di segala durasi ini. Oke. Berapa sih? Dari gue ada satu pesan terakhir. Don't believe the hype yet, people. Oke.
Woodcock, thank you udah mampir. Thank Pipo, you juga. Bung Nas, thank you Mas udah hadir di Udin, Tatap Layar. Semoga Woodcock. kita bisa Thank you, podcast lagi di guys. sini, bahas lagi dan Let's diskusi go. bisa lebih Ayo. menarik lagi, oke? Yes. Ya, Lebih beragam. karena cinta film, Sab. Pantas dibahas bareng-bareng. See See you on the next video. episode. Ya, bye. Bye. Bye.